Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bekam mungkin kita sudah tahu ya. Bekam adalah metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bekam adalah metode pengobatan yang menjadi salah satu pengobatan terbaik dari masa ke masa, bukan cuma dari masa Rasulullah, bukan hanya di masa Rasulullah saja, tapi sampai sekarang pun bekam masih menjadi metode pengobatan terbaik. Oleh karena itu, para ahli-ahli, para ilmuwan, baik dari ilmuwan Islam ataupun ilmuwan Barat, semuanya mengakui bahwa dengan berbekam, sangat banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan. Dengan berbekam, sangat banyak sekali persoalan-persoalan kesehatan yang bisa diatasi. Jadi alhamdulillah, dengan metode pengobatan sunnah ini, kita bisa melanjutkan apa yang menjadi risalah dari Rasulullah, dan kita pun bisa mendapatkan manfaat dari keberkahan sunnah itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya yakin pada kesempatan malam hari ini bukan ingin mendengar sejarah bekam, karena saya yakin tadi sudah banyak yang tahu tentang bekam. Apalagi sekarang bulan Rajab ya, bulan bekam internasional, di mana tanggal 27 Rajab, atau ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan risalah tentang bekam. Jadi ketika Isra Mi'raj itu bukan cuma risalah sholat yang didapatkan oleh Rasulullah, tapi risalah bekam pun beliau dapatkan. Nah, alhamdulillah sekarang bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan kita berada di bulan yang menjadi bulan diturunkannya risalah bekam, kita pun mendapatkan keberkahan dari perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri. Jadi itu sejarah singkat tentang bekam. Dan saya yakin di sini yang ingin tahu tentang bekam itu adalah bukan bagaimana bekam, bukan untuk apa bekam, tapi ketika kita menemukan suatu penyakit, boleh atau tidak dibekamnya. Contoh ketika kita menemukan suatu penyakit, penyakit A, ini boleh dibekam nggak? Kalau boleh dibekam, titiknya sebelah mana? Itu yang paling sering, ya. Yang paling sering saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para alumni terkait dengan bekam. Jadi sering ada yang baik japri, ada yang di grup gitu yang bertanya, Pak, saya menemukan penyakit ini, kira-kira boleh dibekam atau tidak? Kalau boleh, titiknya di mana? Pak, saya mendapatkan kasus pasien yang seperti ini, kira-kira boleh dibekam atau tidak? Kalau boleh, titiknya sebelah mana? Nah, itu yang sering saya dapatkan. Oleh karena itu, yang pertama kali akan saya bahas adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan saya jawab pertama kali, yaitu sebetulnya penyakit apa saja sih yang boleh dibekam, dan kalau boleh titiknya di mana saja, dan penyakit apa saja yang tidak boleh dibekam, atau kondisi apa saja yang tidak boleh dibekam. Baik, saya akan mulai dari pembahasan yang paling awal, yaitu tentang kontraindikasi bekam. Karena kita akan membahas itu dulu ya. Bentar. Tentang kontraindikasi bekam. Kenapa kita harus tahu kontraindikasi bekam? Karena dari mengetahui kontraindikasi bekam inilah kita akan tahu gitu mana saja yang boleh dibekam dan mana saja yang tidak boleh dibekam. Apa saja yang boleh dibekam dan apa saja yang tidak boleh dibekam. Oleh karena itu, saya akan mengawalinya dengan membahas tentang kontraindikasi bekam. Sebelumnya ini dulu, definisi bekam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bekam adalah proses pengeluaran darah melalui kulit perifer atau kulit terluar. Jadi, gambarannya seperti ini. Di dalam tubuh kita itu ada 3 lapisan kulit. Yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, yang boleh dibekam atau yang mendapatkan proses perlukaan saat bekam adalah kulit epidermis atau bagian kulit terluar. Bagian kulit yang sangat tipis atau disebut juga kulit ari, di mana pada bagian tersebut tidak terdapat pembuluh darah. Tidak ada pembuluh darah di situ, karena pembuluh darah itu semuanya di bawah kulit ari, di bawah kulit perifer. Jadi ketika keluar darah ketika pembekaman,
itu adalah darah yang sudah terbuang dari pembuluh darah. Ya, darah statis yang sudah terbuang dari pembuluh darah. Bukan lagi darah bersih, bukan lagi darah yang fresh yang memang dibutuhkan oleh tubuh, tapi darah yang kotor, yang rusak, yang sudah tidak lagi terpakai oleh tubuh, itu yang dibuang. Makanya dalam proses pembekaman, kita oleh Dinas Kesehatan dianjurkan menggunakan lancet atau jarum. Walaupun dalam sunnahnya sarkopimik jam, sayatan bekam, tapi yang paling direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan adalah penggunaan jarum. Ya, supaya apa? Supaya pada saat perlukaan itu tidak terlalu dalam, tidak mengenai pembuluh darah, jadi keluar darahnya itu benar-benar yang rusak, darah yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Gitu ya. Kenapa dalam pembekaman itu menggunakan lancet yang sudah ada batasannya gitu. Itu tujuannya supaya tidak sampai ke pembuluh darah. Dan jarum yang digunakan pun jarum yang memang direkomendasikan untuk membekam yaitu nomor 21G. Jarum nomor 21G karena kalau nomor 28G, 29G itu terlalu lancip. Jadi ketika kita gunakan untuk membekam, kemungkinan kena ke pembuluh darahnya itu akan lebih besar. Tapi kalau kita menggunakan nomor 21G, itu kan agak sedikit ada apa ya? Bukan bengkok gitu ya, tapi tidak lancip gitu, seperti ujung pedang. Jadi kalau dilakukan perlukaan itu benar-benar hanya menggores sedikit bagian kulit ari, yang dimana disitulah darah rusak, darah statis terdapat gitu. Oleh karena itu dianjurkan oleh Dinas Kesehatan penggunaan atau untuk pelaksanaan bekam itu menggunakan jarum, bukan menggunakan bisturi. Beda dengan donor darah, kalau donor darah itu di hipodermis. Jadi yang diambil itu darah yang bersih, darah yang memang dibutuhkan oleh tubuh karena akan disumbangkan ke orang lain untuk kelangsungan hidupnya gitu. Maka kalau ada yang bertanya, apa bedanya bekam dengan donor darah? Jelas, dari segi pengambilan darahnya pun berbeda. Kalau bekam itu yang diambil darah statis yang sudah tidak lagi di dalam pembuluh darah, sedangkan donor darah itu memang darah yang masih fresh, masih benar-benar terpakai, diambil dari pembuluh darah besar. Dan tujuannya untuk memberikan darah baru kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini perbedaannya antara darah bekam dengan donor darah. Jadi nanti kita bisa mengetahui nih, oh donor darah seperti ini, oh darah bekam seperti ini. Nah, ini dari teksturnya saja sudah kelihatan kalau tekstur darah bekam itu kental dan mengandung banyak toksin, sedangkan darah yang didonorkan itu lebih encer. Darah bekam itu berwarna pekat, sedangkan warna darah yang didonorkan lebih segar. Donor darah itu tidak mengandung sel darah putih, sedangkan yang didonorkan mengandung sel darah putih dan lain sebagainya. Nanti silakan dibaca ini ya. Baik. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi tadi. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Penyakit apa saja sih yang boleh dibekam dan penyakit apa saja yang tidak boleh dibekam? Ya, kemudian saya akan share. Ini saya akan kembali share ya. Dan kita harus tahu dulu tentang kontraindikasi supaya kita mengetahui. Kadang-kadang kita sering menemukan kondisi-kondisi yang kurang kita perhatikan pada saat proses pembekaman. Ya. Kadang kita sering terlena gitu, terlupa memperhatikan hal-hal ini, padahal hal ini agak sedikit urgent ketika kita membekam. Ya. Yang harus diperhatikan pertama, prabekam. Sebelum membekam kita harus pastikan dulu pasien kita seperti apa. Yang pertama, kondisi perut pasien tidak terlalu lapar atau tidak terlalu kenyang. Kalaupun dia makan, setidaknya kasih jeda 1 jam. Kalaupun dia sudah makan, kasih jeda 1 jam. Kalaupun dia mau makan, kasih jeda juga 1 jam. Ya. Jadi tidak langsung dibekam. Ya. Tidak langsung dibekam kalau memang sudah makan gitu. Jeda dulu 1 jam. Atau lapar-lapar banget nih. Ya, lapar-lapar banget juga jangan dibekam. Jadi terlalu kenyang jangan, terlalu lapar juga jangan. Kenapa? Kalau terlalu kenyang, Pak, Bu, ya ketika kita bekam, proses recovery pasca bekam itu membutuhkan energi yang cukup tinggi. Proses pencernaan pun membutuhkan energi yang cukup tinggi.
Dan dua-duanya itu akan saling tarik-menarik ketika dilakukan bersamaan. Contoh, ketika kita selesai makan, pencernaan sedang membutuhkan energi untuk mencerna makanan secara maksimal. Dilakukan pembekaman, membentukkan darah baru pun membutuhkan energi untuk bisa membentuk darah secara maksimal. Kalau dilakukan bersamaan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pencernaannya tidak stabil karena kurang energi. Kemungkinan yang kedua, proses pembentukan darah barunya tidak stabil juga karena kurang energi. Maka sebaiknya kalau kita mau membekam, kita jangan biarkan pasien kita makan dulu. Kalau memang benar-benar lapar, mau makan silahkan makan, tapi membekamnya nanti jeda 1 jam. Gitu ya. Kalau cuma mencerna yang kekurangan energi, masih mending. Paling banter muntah, keluar lagi. Yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika pembentukan darah baru yang tidak sempurna. Akhirnya tubuh kekurangan energi. Tubuh kekurangan darah baru yang memang dibutuhkan. Ya. Oleh karena itu, sebelum bekam pastikan dulu, Pak, Bu, sudah makan atau belum? Sudah, kapan? Udah ada 3 jam yang lalu, aman. Pak, Bu, sudah makan atau belum? Sudah, kapan? Baru saja 5 menit yang lalu. Ditahan dulu, Bu, ya. Nanti sekitar 1 jam lagi kita mau bekam. Karena untuk menghindari itu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, jangan terlalu lemah juga ya, jelas ya. Yang kedua, pasca bekam. Setelah bekam itu jangan langsung mandi. Tunggu 2-3 jam dulu. Kenapa? Setelah berbekam, suhu tubuh itu akan naik dulu. Suhu tubuh itu akan panas dulu. Kenapa bisa panas? Karena tadi proses pembentukan darah baru, ya, proses pembentukan darah baru itu membutuhkan energi. Dan energi itu terjadi bersamaan dengan naiknya suhu tubuh. Detak jantung semakin kencang, suhu tubuh semakin tinggi. Itu yang terjadi pasca bekam. Makanya kalau setelah dibekam ada yang tensinya naik, itu wajar. Dengan catatan naiknya tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh. Paling naiknya cuma 10, 15 gitu ya. Ke 20 lah maksimal, itu masih wajar. Tapi kalau sudah terlalu tinggi ya memang agak sedikit. Mungkin ada sedikit masalah. Tapi kalau memang setelah dibekam naik dulu tensinya, itu wajar. Karena pasca bekam itu memang tubuh sedang mengeluarkan energi untuk membentuk darah baru. Jadi ketika sedang mengeluarkan energi itu pasti suhu tubuh panas. Kalau kita siram langsung dengan mandi, otomatis ya, otomatis tubuh akan mengalami kaget, tidak bisa beradaptasi secara seketika gitu, tidak bisa beradaptasi. Ya, jadi jangan langsung mandi Pak, tunggu 3 jam baru boleh mandi untuk menstabilkan suhu tubuh dulu. Nah, baru setelah suhu tubuhnya stabil baru boleh mandi. Tidak langsung makan tadi ya penjelasannya supaya proses pencernaan dan proses pembentukan darah baru berlangsung maksimal. Tidak langsung melakukan aktivitas berat seperti olahraga atau hubungan suami istri ya dalam tanda kutip ya. Jadi setelah bekam itu sebaiknya kita istirahat dulu. Break dulu, jangan langsung melakukan aktivitas berat. Dan yang berikutnya, tidak menggaruk luka bekas bekam. Karena luka bekas bekam itu kan ada kekhawatiran kalau kita garuk tangan kita kotor, sementara ada luka itu bisa masuk ke dalam luka bekas bekamnya itu apa namanya virus, bakteri dan sebagainya gitu ya. Gitu. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan juga kondisi lain sebelum dibekam yaitu yang bersangkutan atau pasien kita tidak sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Ya. Jadi ketika sedang mengkonsumsi obat pengencer darah jangan dibekam. Kenapa? Kalau kita lakukan proses pembekaman, khawatirnya nanti si darah tidak bisa berhenti, terus-terusan keluar. Terus kapan kalau sedang mengencer darah, kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah dibekam, tunggu 2-3 hari lah, atau maksimalnya 4 hari, itu baru boleh dibekam. Setelah tekstur darahnya kembali stabil, setelah berhenti mengkonsumsi pengencer darah. Ya. Jadi hati-hati kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam. Dan ini biasanya terjadi
kepada pasien-pasien yang mengalami kondisi hipertensi, kolesterol. Orang yang mengalami kolesterol tinggi, hipertensi, dan diabetes, biasanya dokter merekomendasikan obat-obat pengencer darah. Nah, dalam kondisi seperti itulah kita harus bisa memperhatikan. Jangan langsung membekam orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah tersebut gitu. Yang berikutnya tidak dalam kondisi hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna itu adalah hipertensi atau naiknya tensi darah terjadi seketika. Contoh misalkan Pak Tatang. Pak Tatang tensinya biasa 130. Tapi ketika akan dibekam menjadi 170 misalkan. Itu kan perbedaan apa? Naiknya signifikan. Nah, kalau terjadi seperti itu jangan dibekam, Pak. Kecuali kalau misalkan Pak Tatang 170, biasanya ketika akan dibekam masih 170, itu masih boleh. Tapi kalau Pak Tatang misalkan biasanya 130, 120, ketika akan dibekam menjadi 170, itu berarti terjadi peningkatan tensi darah yang signifikan atau disebut juga hipertensi maligna. Itu jangan dibekam dulu, Pak. Khawatirnya kalau dibekam, hipertensinya naik lagi atau tensinya naik lagi. Ya. Tensinya naik lagi dan dikhawatirkan pembuluh darahnya tidak kuat, akhirnya pecah. Makanya kita ketika melakukan tensi darah kepada pasien yang akan kita bekam, kita harus pastikan dulu, Pak, Bu, biasanya berapa? Ya. Biasanya berapa? Saya biasanya 170 ketika kita tensi, 170 aman. Saya biasanya 150 ketika kita tensi cuma naik 10, 160 masih aman. Saya biasanya rendah, Pak, cuma 90 ketika kita tensi 150, jangan. Itu berbahaya. Berbahaya. Karena dikhawatirkan ketika naik lagi, pembuluh darahnya tidak cukup, tidak kuat. Itu pecah pembuluh darah. Ya, bisa pecah pembuluh darah. Yang berikutnya tidak memiliki riwayat diabetes mellitus kronis. Tidak memiliki riwayat diabetes mellitus kronis. Jadi yang sudah gangren kalau luka, itu jangan dibekam. Karena khawatir lukanya tidak berhenti, Pak Bu. Ya, khawatir lukanya tidak berhenti, nanti kita yang disalahkan sebagai pembekam. Gara-gara dibekam, yang bersangkutan kehabisan darah karena tidak berhenti lukanya. Atau bahkan terjadi pembusukan. Kayak itu juga bisa berakibat fatal. Ya. Jadi kalau yang sudah punya diabetes, kita tanya, Pak, Bu, punya diabetes, ada berapa terakhir? Terakhir 500, oh, jangan dibekam dulu, bahaya. Ya. Terakhir berapa? 300, kalau 300 masih aman. Di bawah 400 masih boleh, tapi kalau di atas 400, itu agak berbahaya. Di bawah 400 pun, itu hanya boleh dibekam di area-area yang dekat dengan jantung. Kalau yang jauh dari jantung, jangan. Contoh tangan dan kaki, walaupun yang diabetes itu biasanya suka kesemutan atau kebas gitu ya, tapi kalau dilakukan proses pembekaman, itu bisa berakibat fatal. Karena dari jantung jauh, otomatis aliran darahnya lambat ke area tersebut. Dan dikhawatirkan keburu virus atau bakteri masuk. Dan bisa mengakibatkan si lukanya lama sembuh. Ya. Bisa mengakibatkan lukanya lama sembuh. Oleh karena itu, kita pastikan dulu angka diabetesnya berapa. Bagus-bagus kita punya alatnya untuk ngecek. Kalaupun tidak punya, ya minimal kita tanyakan riwayatnya. Pak, Bu, biasanya gulanya berapa? Biasanya gula saya cuma 200 atau 250. Oke lah, aman, nggak jadi masalah. Karena kita sudah dapat informasi dari yang bersangkutan. Ya. Tapi kalau misalkan saya sih kemarin 600, wah jangan dulu Pak. Bahaya. Ya. Kemudian tidak memiliki riwayat gagal ginjal. Ini pun kita harus tanyakan dulu. Bapak sedang cuci darah atau enggak? Kalau sedang cuci darah jangan dibekam. Bisa berakibat fatal. Ya. Kalau sudah cuci darah jangan dibekam, Pak. Kenapa? Karena dia sendiri, tubuhnya itu tidak bisa memproduksi darah baru. Untuk bisa memproduksi darah baru, dia kan harus ditransfusi, kan? Harus mendapat transfusi darah. Nah, kita ambil dengan bekam, itu khawatir bisa membuat tubuhnya drop, lemah. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai sembarangan. Kalau memang sudah
dalam kondisi seperti itu kita juga perhatikan, oh ini jangan dibekam. Yang berikutnya tidak memiliki infeksi kulit lokal seperti panu, pudis dan lain-lain. Itu panu jangan dibekam, Pak. Jadi kalau ada orang yang banyak panunya, jangan dibekam pas panunya. Kenapa? Panu itu kan jamur, Pak ya. Panu itu jamur. Jadi kalau misalkan kita lukai jamur itu, kalau kita lukai jamur itu, khawatir jamurnya malah masuk ke dalam kulit. Gitu. Jadi kalau yang punya panu jangan dibekam. Cari tempat yang tidak ada panunya. Kalau memang harus dibekam, cari tempat yang tidak ada panunya. Kalau yang ada panunya jangan dibekam. Nah ini harus kita perhatikan nih sebelum membekam. Kita harus memperhatikan ini supaya apa? Supaya hasilnya lebih maksimal dan yang paling penting tidak terjadinya malpraktek. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, penyakit ini boleh dibekam nggak? Selama tidak ada kondisi seperti ini, insya Allah boleh. Selama tidak mengalami kondisi seperti ini, insya Allah boleh. Ya. Berikutnya, kontraindikasi. Nah, ini kalau sebetulnya sudah dibahas sebagiannya, tapi ada lagi yang perlu kita bahas. Hipertensi maligna sudah tadi dibahas, diabetes mellitus sudah dibahas, gagal ginjal, pengkonsumsi pengencer darah juga. Orang terlalu tua, Pak, jangan dibekam. Tua di sini bukan tua usia, tapi tua kondisi. Usianya baru 40 tahun, tapi sudah kelihatan keriput, sudah kelihatan lemah, itu jangan dibekam. Tapi kalau usianya udah 80 tahun, 90 tahun, tapi kelihatannya masih fit, itu masih boleh. Jadi tua di sini itu adalah tua kondisi ya, tua kondisi bukan tua usia. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam, perempuan yang head di hari pertama atau yang sedang banyak-banyaknya. Karena kan ada perempuan yang head itu hari pertamanya banyak, hari pertamanya tidak terlalu banyak, tapi hari kedua, ketiga baru banyak. Ada seperti itu. Makanya pertanyaannya, kalau ada perempuan yang lagi head, Bu, Ibu lagi head, iya, sedang banyak-banyaknya enggak? Jangan tanya udah berapa hari, jangan. Soalnya kalau ditanya berapa hari, memang jawabannya pasti harinya yang dikasih tahu. Tapi kita tanyakan kondisinya, sedang banyak-banyaknya enggak? Kalau sedang banyak-banyaknya, sebaiknya kita jangan bekam dulu. Khawatirnya yang bersangkutan drop. Ya, khawatirnya yang bersangkutan drop. Itu. Kemudian, wanita hamil di trimester pertama juga jangan dibekam, Pak. 3 bulan pertama kehamilan itu jangan dilakukan proses pembekaman. Kenapa? Janin yang ada di dalam rahim itu sedang membutuhkan nutrisi yang maksimal, sedang membutuhkan nutrisi yang super ekstra. Makanya si ibunya pun suka butuh asupan-asupan vitamin supaya janinnya kuat di trimester pertama itu. Jangan diganggu energinya dengan proses pembentukan darah baru. Jangan diganggu. Jadi kalau misalkan kalau kita ganggu, khawatirnya suplai nutrisi ke janin itu tidak maksimal karena berbenturan energinya dengan pembentukan darah baru. Ya, makanya untuk wanita hamil di trimester pertama jangan dibekam dulu. Trimester berikutnya pun boleh dibekam, tapi hindari titik yang berhubungan dengan rahim. Ya, hindari titik yang berhubungan dengan rahim. Kalau yang jauh dari rahim, insya Allah aman. Ya, kalau yang jauh dari rahim, insya Allah aman. Tapi kalau yang berhubungan dengan rahim, ya itu agak sedikit riskan, mengganggu mengganggu proses pembentukan janinnya. Yang berikutnya baru selesai makan saya sudah jelaskan. Yang berikutnya dehidrasi dan diare pun tidak boleh dibekam. Dan yang berikutnya anemia. Jadi anemia di sini perlu kita perhatikan. Anemia adalah kurang darah, bukan tekanan darah rendah. Kita bisa membedakan ya antara anemia dengan hipotensi. Kalau hipotensi itu tekanan darahnya rendah. Tapi kalau anemia, kadar darahnya atau volume darahnya yang kurang. Banyak orang yang volume darahnya kurang tapi tensinya normal, ada. Ada juga yang tensinya normal tapi ternyata volume darahnya kurang, ada. Makanya kita harus perhatikan. Ya. Anemia tidak boleh dibekam, sementara hipotensi boleh untuk meningkatkan tensi darahnya. Ya. Nah, berikutnya kan ada yang suka menanyakan kalau boleh dibekam titiknya di mana? Ya.
Kalau boleh dibekam, titiknya di mana? Gitu kan, ada yang bertanya seperti itu ya. Maka disinilah jawabannya. Inilah jawabannya, area-area larangan bekam. Supaya kita semua memiliki gambaran jelas. Yang tidak boleh dibekam itu mana saja sih? Di sini kita akan membahas. Ini adalah beberapa area larangan bekam. Yang pertama, area limfatik. Tempatnya kelenjar limfatik. Ya. Di mana saja? Itu biasanya ada di leher bagian depan, di ketiak, dan di selangkangan. Ada di bagian leher depan, ketiak, dan selangkangan. Itu biasanya area-area limfatik. Apa area limfatik? Area limfatik adalah area pertahanan tubuh. Di mana kalau area tersebut mengalami intervensi, mengalami gangguan, itu biasanya ada mengalami peradangan. Contohnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi MSG dan tubuh tidak menerima, area limfatik di area leher itu bisa menunjukkan reaksi gitu. Mungkin dengan adanya benjolan di leher, mungkin dengan timbulnya amandel. Nah, kenapa itu terjadi? Tadi karena area limfatiknya sudah tidak lagi mau menerima apa yang diterima, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tidak lagi mau menerima apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, makanya dia melakukan penolakan, perlawanan. Karena perlawanannya hebat, perlawanannya ekstrim, maka terjadilah peradangan. Dan kalau peradangan ini dibiarkan terus-terusan, nanti kelenjar limfatiknya melemah. Kalau kelenjar limfatiknya melemah, dikhawatirkan pertahanan tubuh kita semakin lemah juga. Kalau pertahanan tubuh kita semakin lemah juga, dikhawatirkan nanti bisa terjadi penyakit-penyakit yang memang tidak kita harapkan, seperti kanker, tumor, dan sebagainya. Karena sel kanker itu bisa tumbuh ketika pertahanan tubuh kita lemah. Ketika area limfatik kita aman, kecil kemungkinan sel kanker bisa tumbuh. Makanya ketika kita sudah mengalami peradangan di area limfatik, baik itu kayak ada benjolan di layar depan, ada amandel, mulai stop pengurangan MSG, pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan. Ya. Jadi itu harus kita stop. Ketika sudah mengalami peradangan di area limfatik ya. Yang kedua yang tidak boleh dibekam adalah area sinovial, lipatan-lipatan sendi. Ya. Lipatan-lipatan sendi itu tidak boleh dibekam, Pak, Bu. Kenapa? Karena di situ ada cairan pelumas sendi yang disebut cairan sinovial. Ketika cairan sinovial itu diganggu, khawatirnya sendi-sendi kita nanti terganggu juga pergerakannya. Bahkan bisa mengalami kelumpuhan karena sendinya diganggu. Makanya area-area lipatan sendi jangan dibekam. Soalnya kalau cairan sinovialnya terambil, itu beresiko mengakibatkan kelumpuhan. Yang berikutnya tidak boleh dibekam tadi ya, area yang mengalami kelainan kulit lokal seperti panu gitu, itu tidak boleh dibekam. Dan bisa dijelaskan kenapa. Dan yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah area otak kecil, ya, area otak kecil. Jadi di belakang kepala bawah, ya, belakang kepala bawah. Bukan yang kerasnya Pak Munjiri ya, tapi di yang ini, yang lembek di bawahnya, ya, yang lembek di bawahnya itu tidak boleh dibekam. Karena kalau itu dibekam itu akan mengganggu kinerja otak kecil kita dan bisa mengganggu memori kita, merusak memori kita. Bisa mengakibatkan terjadinya amnesia, kepikunan, dan lain sebagainya. Area otak kecil jangan diganggu. Kalau yang atasnya, ini yang koma 2, yang kerasnya itu boleh dibekam. Ada titiknya, ya, titik bekam di area koma 2, titik sunnah bahkan. Tapi kalau yang lembek yang di bawahnya ini tidak boleh. Nah ini area-area yang tidak boleh dibekam, dan tadi di atas kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah boleh? Terus kalau tidak boleh dibekam, kalau banyak tidak boleh dibekam, titik mana saja yang boleh dibekam? Selain yang tadi silahkan. Terus kalau misalkan kondisi-kondisi tidak boleh dibekam, yang boleh dibekam kondisi apa saja? Selain yang tadi silahkan. Lebih banyak yang boleh dibekam dibanding yang tidak bolehnya. Jadi kalau ada yang bertanya, bekam kok banyak larangan? Bukan larangan, tapi sebagai bentuk kehati-hatian.
Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Soalnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sebagai terapis bekam itu bertanggung jawab kepada pasien kita. Mending kalau si keluarga pasiennya tidak menuntut, ya dikhawatirkan keluarga pasien melakukan tuntutan, itu yang dikhawatirkan. Ya. Dan karena kesalahan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya tadi ada beberapa warning, kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam, dan kondisi-kondisi apa titik-titik yang tidak boleh dibekam, area-area yang tidak boleh dibekam. Gitu ya. Itu tadi kalau ada pertanyaan, penyakit ini boleh dibekam atau tidak? Kalau boleh dibekam, titiknya yang mana? Nah, itu selain yang itu kita cari titik yang tepat gitu. Selain yang titik-titik yang tidak boleh tadi, kita cari titik yang tepat. Nah, bagaimana cara menentukan titik yang tepat? Di sini kita akan sedikit tutor bagaimana cara menentukan titik bekam. Yang pertama, yang paling tradisional ya. Yang paling tradisional itu adalah dengan membekam di sesuai titik keluhan. Contoh, sakit kepala dibekam di kepalanya, sakit punggung dibekam di punggungnya, sakit kaki betisnya dibekam, selama bukan di sendinya gitu ya, betisnya dibekam. Itu adalah metode penentuan titik bekam yang paling tradisional, yang paling ortodoks. Karena dulu proses pembekaman memang dilakukan seperti itu. Proses pembekaman dilakukan ketika kita mengetahui titik yang sakitnya sebelah mana, itulah yang dibekam. Barulah ketika Rasulullah mendapatkan risalah pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah langsung memperbaiki kinerja bekam yang ada di masyarakat. Jadi Rasulullah pernah dicontohkan oleh para malaikat, ini loh titik-titik bekam itu seperti ini, titik-titik bekam itu seperti ini gitu. Ya, jadi benar-benar kita perhatikan gitu. Benar-benar kita perhatikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau seperti ini apakah salah? Tidak, boleh-boleh saja kalau mau membekam seperti ini. Cuma kemungkinan khasiatnya pun tidak maksimal, ya. Kemungkinan khasiatnya pun tidak maksimal. Jadi kalau misalkan ada sakit di belikat saya, dibekam di belikatnya, boleh. Penggal nih di pinggang saya, dibekam di pinggangnya, boleh. Cuman kalau kita cuma sebatas itu adalah metode pengobatan yang paling ortodoks, yang paling tradisional. Kita harusnya tahu sakit pinggang itu akibat apa, sakit punggung itu akibat apa. Kita cari dulu, oh sakit pinggangnya karena ginjalnya nih yang mengalami peradangan. Kita cari titik ginjal, oh ini titik ginjalnya kita bekam. Ya. Kemudian oh ini sakit sakit punggungnya karena apa? Oh dia sakit punggungnya karena apa namanya saraf kejepit atau dislokasi tulang belakang. Maka bekam bukan metode terbaiknya. Tapi kalau seperti itu metode terbaiknya adalah kiropraksi, ya pembetulan tulang belakang. Maka walaupun bekam adalah metode pengobatan terbaik, tidak semuanya bisa dilakukan proses pembekaman. Tidak semua penyakit itu bisa dibekam. Kayak tadi, dislokasi tulang belakang, ya otomatis proses penyembuhannya dengan kiropraksi. Keseleo, patah tulang, ya otomatis dengan pijat gitu. Bukan dengan bekam. Tenggorokan seperti banyak dahaknya, ya dengan gurah. Gitu. Jadi kita proporsional dalam membekam itu. Jangan kebablasan gitu ya, karena kita tahu membekam itu adalah metode pengobatan terbaik, semuanya kita bekam. Segala kondisi kita bekam. Akhirnya khasiatnya tidak ada gitu. Bahkan mungkin bisa menjadi kontradiktif, dan kalau sudah terjadi seperti itu, dikhawatirkan bekam nanti akan hilang izahnya. Bekam akan hilang wibawanya di mata masyarakat. Metode yang kedua, ya. Metode yang kedua dengan sentuhan punggung tangan. Silakan Bapak Ibu letakkan punggung tangan kita di bagian tubuh pasien. Ketika ada bagian tubuh pasien yang mengalami panas, yang dirasa dengan punggung tangan itu sangat panas, maka kemungkinan besar disitulah letak toksin menumpuk. Ya. Disitulah letak toksin menumpuk, tumpukan toksin. Boleh dibekam di titik itu untuk mengeluarkan toksin-toksin. Jadi fungsinya punggung tangan itu ada dalam proses pembekaman. Pegang punggungnya. Oh ini panas nih di area pinggangnya, bekam pinggangnya. Oh ini paru-parunya dingin, jangan dibekam, tapi nanti kasih herbal supaya paru-parunya kembali hangat. Ya. Kalau yang panas itu boleh dibekam. Ya. Kemudian
Nah, ini paling utama sesuai dengan diagnosa anatomi. Contohnya kalau kita mengalami sakit kepala. Sakit kepalanya karena apa? Oh, ternyata sakit kepalanya karena tensinya tidak stabil. Maka kita ambil titik pembekaman di area yang bisa menstabilkan tensi darah. Kalau yang rendah boleh taikan dengan membekam di area al-asdain di bagian leher belakang. Kalau yang tinggi boleh turunkan dengan membekam di area al-katifain di pundak. Jangan terbalik. Jangan sampai yang tinggi dibekam di katifain, di al-asdain di leher belakang. Itu bisa meningkatkan. Bukan turun malah makin naik. Udah rendah dibekam di pundaknya di al-katifain. Itu bukan meningkatkan tapi malah menurunkan, bisa drop. Ya. Makanya kita harus bisa menentukan titik bekam yang tepat. Nah, di sini saya akan share nih anatominya. Apa saja titik bekam? Yang pertama ada yang namanya umum mugit, puncak kepala. Ya, umum mugit itu puncak kepala sejajar dengan telinga, sejajar telinga dan sejajar hidung, pas puncak kepala. Itu fungsinya luar biasa, Pak, Bu ya. Selain untuk penyakit-penyakit medis, ini pun sangat efektif untuk penyakit-penyakit non medis, gangguan sihir, depresi, fobia, maniak, ini sangat efektif di pembekaman di umum mugit. Ya, pembekaman di umum mugit. Jadi di puncak kepala, pas puncak kepala. Kemudian ada lagi di koma 2, bagian kepala belakang yang paling keras. Ini juga hampir sama fungsinya dengan umum mugit. Fungsinya hampir sama dengan umum mugit. Ya, silakan dibekam di titik ini. Kalau yang punya keluhan-keluhan seperti vertigo, migrain, pembekaman di umum mugit sama di koma 2 sangat efektif tuh. Sangat efektif. Bahkan untuk yang koma 2 ini dilakukan pembekaman yang rutin sebulan sekali, itu bisa membantu mencerahkan pandangan. Membantu kesehatan mata. Hanya saja persyaratannya untuk membekam di 2 titik ini ya harus dibuat tak. Ya, harus dipotong rambutnya. Walaupun sekarang sudah ada teknologi yang tanpa cukur rambut gitu untuk membekam, cuma hasilnya kurang maksimal. Dan saya memang tidak merekomendasikan penggunaan alat bekam yang tanpa cukur. Kenapa? Karena khawatir darah bekas bekamnya masih nempel di rambut, Pak, Bu. Khawatir darah bekas bekamnya masih nempel di rambut. Dan itu kalau terbawa soal kan kita tahu sendiri itu seperti apa hukumnya. Ya. Itu yang kedua, koma 2. Ada lagi yang berikutnya di al-akhdain. Ya. Al-akhdain. Ini di bagian leher belakang. Biasanya di terakhir tumbuhnya rambut. Terakhir tumbuhnya rambut di al-akhdain. Ini untuk meningkatkan tensi darah. Jadi kalau yang tensinya rendah boleh dibekam di situ. Ya. Kalau yang tensinya rendah boleh dibekam di situ. Tapi kalau yang tinggi, jangan. Kalau yang tinggi itu bisa mengakibatkan semakin tinggi. Khawatir pecah pembuluh darahnya. Ya. Terus berikutnya ada yang namanya al-kahil. Al-kahil itu punduk ya. Punduk ya, tulang belakang yang paling atas itu sangat efektif untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan 5 organ. Paru, jantung, liver, limpa, dan lambung. Ya. Al-kahil itu 5 pertemuan meridian tubuh. Paru, jantung, liver, limpa, dan lambung itu bagus di pembekaman al-kahil. Jadi kalau yang punya mah di situ bagus, yang punya penyakit paru-paru di situ bagus juga, yang punya penyakit jantung bisa juga di situ gitu. Karena pembekaman di titik itu bisa menetralisir sumbatan ke 5 organ tubuh tadi, al-kahil ya. Yang berikutnya al-katifain. Al-katifain itu di bahu, di pundak. Ini tadi untuk menurunkan tensi darah, sangat efektif untuk menurunkan tensi darah. Sangat efektif untuk menurunkan tensi darah al-katifain itu. Jadi kalau yang sudah yang rendah jangan dibekam di situ, tapi kalau yang tinggi boleh dibekam di al-katifain. Bagus malahan dibekam di al-katifain. Yang berikutnya al-zohri ya, punggung. Punggung itu banyak, luas. Silakan dibekam di titik yang memang berhubungan dengan organnya.
Kalau organnya berhubungan dengan lambung, silahkan cari yang terdekat ke lambung. Kalau berhubungan dengan liver, silahkan cari yang terdekat ke liver. Kalau yang berhubungan dengan ginjal, silahkan cari yang terdekat ke ginjal. Yang dengan usus, silahkan cari yang terdekat dengan usus. Itu titik awal dohri itu. Titik punggung itu luar biasa. Bisa di mana saja. Jadi kalau misalnya sedikit bergeser, memang tidak berbahaya. Contoh kita ingin membekam titik jantung. Ya. Contohnya kita ingin membekam titik jantung, tapi ternyata bergeser sedikit di bawah jantung. Jantungnya mungkin tidak dari segi kesehatan tidak terlalu bermasalah, tapi jantungnya tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Jantung bermasalah kenapa? Mungkin karena ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya, tapi karena membekamnya agak sedikit bergeser, mungkin malah kena ke liver, malah kena ke pankreas misalkan gitu ya, maka jantungnya tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah jika membekam salah titik itu berbahaya? Secara garis besar tidak, ya. Secara garis besar tidak berbahaya, hanya dari segi khasiat itu tidak maksimal. Ya, secara khasiat tidak maksimal. Kalau ada yang bertanya seperti itu ya, kalau ada yang bertanya apakah ketika kita membekam salah titiknya itu bermasalah? Tidak. Ya, tidak terlalu bermasalah secara signifikan. Ini ada al-warik di pinggul. Ya, di pinggul. Ini sangat efektif kalau orang-orang yang punya ambeien, orang-orang yang memiliki masalah-masalah pada usus bagian bawah gitu ya. Itu sangat efektif di titik al-warik. Di pinggul, Pak. Pinggul ya, pinggir-pinggirnya. Itu efektif. Yang berikutnya ada alkiton. Alkiton itu tulang ekor. Pas tulang ekornya. Ya, pas di tulang ekornya. Ini kalau kita lakukan proses pembekaman di sini sangat efektif tuh untuk masalah-masalah kesuburan. Jadi kalau ada yang ingin promil, program hamil, boleh rutin di titik ini bekam di alkiton ini. Ya. Boleh lakukan pembekaman di titik alkiton ini. Insya Allah itu sangat efektif. Ada lagi, ini al-fahad, paha ya di paha. Ini sama al-sak itu sangat efektif untuk masalah-masalah seperti rematik dan asam urat. Tambah zohril qadam. Zohril qadam itu di punggung telapak kaki. Ya, di punggung telapak kaki itu sama ketiganya ini sangat efektif untuk penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan kaki seperti rematik dan asam urat. Nah ini titik-titik bekam yang dikatakan oleh Rasulullah. Titik-titik sunnah bekam. Ya. Jadi silahkan diikuti saja titik-titik ini. Insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih maksimal. Ya. Tinggal kita belajar anatomi saja. Jantung letaknya di mana, tinggal tarik ke belakang. Oh, titik jantung sebelah situ. Lambung titiknya di mana, tinggal tarik ke belakang. Oh, lambung titiknya situ. Bekam di titik itu. Jadi bukan dibekam di titik yang sakitnya, Pak ya. Tapi bekam organ mana yang bermasalah, kita tarik ke belakang, ke punggung, baru kita bekam di situ. Kenapa ke punggung, nggak ke depan? Karena tubuh kita, tubuh manusia itu kalau kita ibaratkan seperti kulkas, Pak. Seperti lemari es. Bagian depan itu kebanyakan cuma cover aja. Mesinnya di belakang. Makanya kalau tinju kan tidak boleh mukul bagian belakang. Ya ilmu bela diri lah. Ilmu bela diri kan tidak boleh mukul bagian belakang. Tidak boleh melukai bagian belakang. Yang boleh bagian depan aja. Ya, yang boleh bagian depan aja. Kenapa? Karena bagian depan itu cover, tidak terlalu banyak organ tubuh yang ada di situ gitu. Ya. Ini titik bekam. Nah, ini secara khasiat ini ya. Saya akan share di PDF-nya di modulnya. Ya. Nanti tinggal dibaca saja kalau yang ini. Ya. Baik. Oke. Nah, kalau tadi ya ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penyakit apa saja yang tidak boleh dibekam dan penyakit apa saja yang boleh dibekam. Kalau boleh titiknya mana saja. Nanti tinggal dibaca ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan panduannya. Oh, ini penyakitnya ini. Termasuk yang ini, ya. Termasuk di slide yang selanjutnya, saya sudah bikin titik-titik bekam yang memang berhubungan dengan beberapa jenis penyakit dan penanganan secara herbalnya, ya. Dan penanganannya secara herbal. Contohnya ini kayak penyakit mah atau GERD. Titik bekamnya di mana? Sini, Pak. Tadi kan alkahil bagus ya untuk lambung, tambah dua titik di bagian bawah belikat. 2 atau 3 jari di bawah belikat. Karena posisi lambung itu di situ.
Dengan 3 titik ini saja, insya Allah lambung akan terbantu gitu. Dan kalau kita bantu dengan herbalnya ada madu, kunyit, temulawak, pegagan, gamat, ya itu bisa membantu ke organ lambung. Ada lagi, ini untuk penyakit flu batuk influenza, kita ambil titik yang berhubungan dengan paru-paru. Nah ini titiknya 5 titik ini, ya alkatifain dan kahil tambah titik belikat, belikat yang memang berhubungan dengan paru-paru. Karena itu insya Allah akan membantu kekuatan paru-paru kita sehingga terhindar dari influenza. Ya. Ada lagi contohnya herbalnya apa saja? Kencur, jahe, jeruk nipis, mint, madu, habatus sauda. Ini sangat efektif kalau kita gunakan untuk mengatasi flu batuk atau influenza. Ya. Ada lagi, ini untuk penyakit darah tinggi, hipertensi. Tadi sudah disampaikan, darah tinggi itu pemicunya adalah jantung, detak jantung terlalu kencang. Dan biasanya yang memicu detak jantung terlalu kencang adalah amarah. Semakin sering kita emosi, semakin sering kita meluapkan amarah, detak jantung kita semakin kencang. Ya, detak jantung kita semakin kencang. Dan kalau detak jantung kita semakin kencang, maka tensi darah semakin tinggi. Semakin tinggi tensi darah kita, maka otomatis penyakit-penyakit yang berhubungan dengan menyertai tensi tinggi itu sangat mungkin terjadi gitu. Apa saja yang menyertai darah tinggi? Yang paling dikhawatirkan adalah stroke. Yang paling tidak kita harapkan itu adalah stroke. Ya. Dan ini titiknya untuk hipertensi di bagian belikat, di kahil, dan di bagian titik yang berhubungan dengan jantung, di bagian belikat bawah. Ya. Di bahu, belikat, dan kahil. Herbalnya apa saja? Herbalnya ada madu, habatus sauda, zaitun, bawang putih, pegagan, gitu. Itu insya Allah efektif untuk mengatasi darah tinggi. Nah sekarang kalau darah rendah gimana? Kebalikannya, kalau darah rendah di sini yang berhubungan dengan jantung plus di al-aqdain untuk meningkatkan tensi darah. Untuk meningkatkan tensi darah. Al-aqdain itu adalah bagian leher belakang tempat terakhir tumbuhnya rambut. Ya. Herbalnya apa saja? Madu, habatus sauda, daun singkong, garam, kopi. Itu sangat efektif meningkatkan tensi darah. Dengan catatan kopinya kopi asli ya. Bukan kopi sudah mengandung apa yang sudah dicampur gula. Kalau itu sumber penyakit kalau itu. Tapi kalau yang kopi asli memang dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi oleh orang-orang yang mengalami hipotensi darah rendah. Oke, yang selanjutnya ini kalau diabetes. Diabetes itu titiknya ini hanya yang berhubungan dengan jantung dan pankreas. Titik jantung sebelah mana? Kita tinggal pegang aja dada kiri kita. Oh, jantung itu di sebelah sini. Tarik ke belakang, itu titiknya. Pankreas tinggal ambil 5 jari ke bawahnya. Itu titik pankreas kita. Tarik ke belakang. Bekam di situ. Insya Allah memperkuat titik jantung dan pankreas bisa meminimalisir menjalarnya diabetes kita atau merusaknya pankreas kita dan mengakibatkan diabetes mellitus. Herbalnya apa saja? Herbalnya ada habatus sauda, madu pahit, sambiloto, rotowali, biji alpukat. Itu herbal-herbal yang sangat efektif untuk mengatasi diabetes. Ya. Dan hindari titik yang jauh dari jantung dan pankreas. Ini tadi seperti yang saya sampaikan. Untuk penyakit diabetes, jangan dibekam di titik yang berhubungan dengan apa yang jauh dari jantung dan pankreas. Kenapa? Khawatir lukanya menjadi lama sembuh. Khawatirnya luka menjadi lama sembuh. Ada lagi? Titik bekam ini untuk kolesterol. Tadi ya di kalsifain dan di belikat yang berhubungan dengan jantung. Ya. Apa saja? Herbalnya habatus sauda, madu, zaitun, bawang putih, pegagan, dan jeruk nipis itu sangat efektif untuk penyakit kolesterol. Jadi pembekamannya di situ rekomendasikan herbal-herbal ini. Salah satu ya, tidak perlu semuanya, tidak perlu semuanya. Tinggal dipilih saja yang memungkinkan yang mana. Kalau dia sindromnya dingin, kasih bawang putih. Kalau dia sindromnya panas, kasih jeruk nipis atau pegagan gitu ya.
tinggal disesuaikan saja. Ya. Nah, itu ya beberapa kondisi yang perlu kita perhatikan saat bekam. Jadi selain membekam, kita tahu juga rekomendasinya apa saja nih yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan apa saja. Karena itu kan kadang-kadang yang ditanyakan oleh pasien-pasien kita, Pak, saya sakit apa? Sakitnya anu, Bu. Sakitnya anu, Pak. Oh, kalau sakit ini, saya harus minum apa? Minumnya ini, dan yang tidak boleh ini. Kalau itu diikuti, insya Allah, Ibu atau Bapak akan mengalami proses penyembuhan yang lebih cepat. Kita harus terapis bekam harus bisa seperti itu, Pak. Untuk meningkatkan izah kita, oh iya, ternyata pembekam itu profesional, tidak sembarangan. Ya. Pembekam itu profesional, ternyata tidak sembarangan. Apalagi kalau kita sterilisasinya maksimal, tidak asal sterilisasi gitu. Karena kadang-kadang saya suka melihat ya, yang sterilisasi itu cuma disemprot alkohol, kopnya dipakai lagi, itu tidak bersih. Proses sterilisasi itu pertama setelah membekam, kopnya disemprot dulu dengan alkohol 70%. Setelah disemprot dengan alkohol 70%, direndam dengan cairan klorin. Ya, direndam dengan cairan klorin. Cairan klorin itu adalah cairan yang sudah dicampur dengan Baiklin, pemutih lah, ya. Klorin itu pemutih baju, pemutih pakaian klorin. Dicampur. Perbandingannya berapa? 1:10. Kalau kita misalkan punya klorinnya sebotol ini, maka airnya 10 botol ini. Saya pengen bikin klorinnya 1 liter, maka airnya 10 liter gitu. Saya pengen bikin saya punya klorinnya 1 ember, maka airnya 10 ember. Karena mungkin yang dicuci banyak gitu ya, kopnya banyak yang dicuci. Boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Nah, setelah direndam dengan klorin sekitar setengah jam gitu ya, atau 15 menit lah paling cepat, kita cuci dengan sabun disinfektan. Dicuci dengan sabun disinfektan, boleh Mama Lemon gitu ya. Banyaklah sabun-sabun disinfektan dijual bebas di kita juga ya. Cuci dengan air mengalir. Tidak kayak tukang bakso di pinggir jalan yang nyuci mangkoknya cuma dioleskan saja ke dalam air gitu ya. Tapi cuci dengan air mengalir di air keran gitu. Setelah dicuci dengan air mengalir, dilap sampai bersih, ya. Semprot alkohol, lap sampai bersih, simpan di tempat tertutup. Nah, itu proses sterilisasi sederhana yang bisa dilakukan oleh para terapis bekam. Proses sterilisasinya sederhana seperti itu. Tapi insya Allah itu maksimal. Kecuali kalau kita menemukan kondisi pasien-pasien dengan penularan penyakit yang ekstrim. Contohnya orang yang hepatitis, orang yang HIV/AIDS, itu supaya meminimalisir resiko, sebaiknya kita rekomendasikan kepada yang bersangkutan, Pak, Bu, mohon maaf, Ibu atau Bapak harus punya alat sendiri. Alat sendiri khusus. Tapi kan kita tidak tahu dia punya HIV atau tidak, makanya kita harus lakukan diagnosa. Biasanya orang punya HIV itu daya tahan tubuhnya sangat lemah. Cuman batuk aja, ya, cuma terkena batuk aja bisa berbulan-bulan nggak sembuh. Karena imunitasnya sudah diserang oleh virus. Cuman batuk aja sampai berbulan-bulan nggak sembuh. Punya penyakit lambung saja itu bisa sampai langsung kronis. Itu biasanya orang punya HIV seperti itu. Tapi kita harus pastikan dulu benar HIV atau bukan. Tapi kalau misalnya sudah seperti itu, berarti daya tahan tubuhnya lemah, dikhawatirkan banyak toksin di dalam tubuhnya. Makanya kita sebaiknya untuk orang-orang seperti itu, kita rekomendasikan, Pak, Bu, mohon maaf, Ibu harus punya alat sendiri. Karena khawatirnya ada penularan penyakit lewat darah yang tidak mati, walaupun kita sudah sterilisasi secara maksimal. Ya, gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, berikutnya yang suka terjadi, yang suka ditanyakan oleh para pembekam itu adalah, bentar ya, ini di sebelah mana ya? Oh, di atas. Yang suka ditanyakan oleh para pembekam itu adalah bekamnya berapa kali sampai bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya yakin semua pembekam tidak bisa menjawabnya. Karena yang bisa memastikan berapa kali sembuh itu kan cuma Allah. Kita hanya bisa
memaksimalkan ikhtiar. Ya, kita hanya bisa memaksimalkan ikhtiar. Jadi kalau ada pertanyaan, sebaiknya kita berbekamnya berapa kali? Kita ambil sesuai sunnah. Nah, kalau kita melihat dari hadis ini, ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu khairu ma tahtajimuna fi 17 wa 19 wa 11 wa 20. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya berbekam di antara kamu adalah tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriyah. Ingat ya, bulan Hijriyah. Jadi patokan kita bukan bulan Masehi, tapi patokan kita bulan Hijriyah. Ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan berapa kali coba kita berbekam, rutin sebulan sekali di tanggal-tanggal ini. Itu yang lebih bagus. Rutin sebulan sekali di tanggal-tanggal ini. Pertama dia jadi sering bekam, ya rutin bekam kita setiap sebulan sekali dari segi ekonominya. Yang kedua dari segi edukasi, kita tidak memastikan bahwa dengan berapa kali bekam kamu sembuh, enggak. Karena memang tidak bisa kita pukul rata. Mungkin kemarin kita membekam orang sekali sembuh untuk penyakit yang sama, tapi untuk penyakit yang sama ada orang yang kita beberapa kali bekam tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena Allah mungkin sedang menguji kesabaran orang-orang tersebut. Jadi kalau misalkan kemarin saya membekam orang penyakit mah, dibekam sekali sembuh, ini sama penyakit mah tapi udah beberapa kali bekam nggak sembuh-sembuh juga, ya jangan salahkan kita. Mungkin Allah sedang menguji kesabaran orang tersebut gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah berapa kali sih harusnya berbekam? Rutin saja Pak, sebulan sekali setiap tanggal 17, 19, 21. Itu jawaban yang paling efektif, insya Allah. Ya. Nah, kenapa pertanyaannya kita berbekam tanggal tersebut? Seluruh cairan di muka bumi, termasuk darah, itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Dan ketika gravitasi bulan sedang tinggi-tingginya, maka seluruh permukaan di bumi itu sedang naik. Seluruh cairan di permukaan bumi sedang naik, termasuk darah kita. Darah kita sedang bergejolak dan toksinnya terangkat ke permukaan. Maka kalau kita bekam, itu akan memperkuat proses detoksifikasi. Jadi itu ya jawabannya kalau ada yang bertanya. Jadi bekamnya berapa kali? Sebaiknya rutin saja Pak, sebulan sekali, setiap tanggal 17, 19, 21. Nah, terus pertanyaannya, kalau berpuasa boleh bekam nggak? Sangat bagus, Pak. Ya, kenapa tadi direkomendasikan berbekam itu dalam kondisi perut yang tidak terlalu kenyang? Karena ketika perut kita kosong, energi di dalam tubuh kita itu tidak digunakan untuk mencerna, tapi untuk detoksifikasi, mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh kita. Ya, dan itu kalau kita lakukan sambil puasa, maka toksinnya akan semakin banyak keluarnya. Ya, toksin akan semakin banyak keluarnya. Terus, kenapa berbekam saat sahur itu bagus? Karena pencernaan sedang beristirahat, jadi benar-benar detoksifikasi. Ya, itu alasannya. Nanti dibaca saja ya untuk lebih detailnya. Nah, terus kalau pertanyaannya, saya bekamnya bagusnya kapan ya? Sebaiknya antara zuhur sampai asar. Berbekam yang terbaik itu antara zuhur sampai asar. Kenapa? Karena ketika zuhur sampai asar, suhu tubuh kita sedang panas dan pembuluh darah kita sedang mengembang, darah bergejolak dan toksin terangkat ke permukaan. Jadi kalau kita bekam di jam-jam segitu, insya Allah hasilnya akan maksimal. Tapi saya biasanya bekamnya malam karena paginya kerja sampai sore. Boleh berbekam di malam hari di bawah jam 10. Ya. Di bawah jam 10. Soalnya kalau udah di atas jam 10 tuh patah aja udah nguap kan, udah ngantuk Pak ya. Jadi kita pun sebagai terapis sudah ngantuk kalau udah atas jam 10 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bagusnya berbekam di bawah jam 10? Di atas jam 10 malam, detak jantung kita tuh sudah melemah. Itu ditunjukkan seperti tadi kayak patah menguap, itu menunjukkan Pak, detak jantung kita sudah melemah dan butuh istirahat. Gitu. Sementara proses pembentukan darah baru itu membutuhkan detak jantung yang kencang. Proses pembentukan darah baru itu butuh detak jantung yang kencang. Nah, kalau detak jantungnya lemah, otomatis proses pembentukan darah barunya tidak maksimal.
Nah, itu di atas jam 10 malam. Di atas jam 10 malam itu kita tidak bisa memaksimalkan recovery pasca bekam. Jadi sebaiknya pembekaman itu kalaupun malam di bawah jam 10 malam atau aman-amannya di bawah jam 9 malam deh. Di bawah jam 9 malam deh. Soalnya jam 9 malam ke sini kan kita udah pada ngantuk juga tuh terapis-terapisnya ya. Kita juga butuh istirahat gitu. Makanya kalau malam itu sebaiknya jangan dilakukan proses pembekaman. Pembekaman maksimal lah jam 9 malam. Ya. Bagusnya siang. Kemudian suka ada juga yang bertanya, ya, suka ada juga yang bertanya pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebentar, saya akan coba review slide-nya. Nah, ini ya. Terapi-terapi itu suka ada yang bertanya seperti ini. Pak, kok saya membekam darahnya keluar sedikit ya? Benar nggak? Suka ada pertanyaan seperti ini. Atau kita sendiri merasakan, lah kok ini keluarnya sedikit ya? Nah, maka jawabannya, sedikit atau banyaknya keluar darah bukan patokan dalam bekam. Walaupun darahnya cuma sedikit keluarnya, tapi tepat di organ yang memang harus dikeluarkan, itu akan maksimal hasilnya dibanding keluar banyak darah tapi tidak tepat di organ yang membutuhkan terapi gitu. Contoh lambungnya yang bermasalah, tapi kita bekam di titik paru-paru, keluarnya banyak darahnya di titik itu, sementara lambungnya tidak tersentuh. Kira-kira lambungnya sembuh atau tidak? Kan tidak. Tapi kalau lambungnya yang bermasalah karena ada sumbatan sehingga oksigen nutrisi ke lambung itu tidak tersampaikan sempurna gitu, kita bekam di titik lambung walaupun cuma sedikit keluar darahnya, insya Allah tetap maksimal. Ya. Jadi banyak atau sedikitnya keluar darah pada saat bekam itu bukan jaminan proses bekam kita berhasil. Tidak masalah bekam kita keluar cuma sedikit darahnya, tapi tepat titiknya. Tepat titiknya. Insya Allah itu akan lebih berhasil. Tapi penyebabnya apa sih keluar darahnya cuma sedikit? Ada beberapa. Yang pertama, lancet atau bisturinya tumpul, Pak. Jadi ketika lancet atau jarum atau pisau bedahnya tumpul ketika kita akan proses pembekaman, ya mungkin darah yang keluar sedikit sekali gitu. Karena memang tidak terjadi perlukaan, hanya goresan kecil saja. Ya, hanya goresan kecil saja sehingga begitu dikeluarkan tidak keluar banyak gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang permukaan kulitnya tebal. Keluar darah banyak, kalau darah sedikit karena memang permukaan kulitnya tebal. Sementara kita menggunakan lancet yang ada batasannya, tidak terlalu sampai ke bagian kulit yang memang harus keluar darah. Yang berikutnya, pasien tersebut mengalami sindrom dingin, sehingga terjadi pembekuan darah di dalam tubuhnya. Jadi keluarnya sedikit. Yang selanjutnya, dia memang kurang minum, darah minim ya, dehidrasi karena kurang minum. Jadi ini jawaban kenapa kok eh, saya membekam darahnya cuma sedikit keluarnya. Nggak jadi masalah, Pak. Walaupun cuma sedikit ya, walaupun cuma beberapa titik, tapi tapi tepat titiknya selalu aman. Insya Allah lebih berhasil. Nah, berikutnya suka ada juga yang bertanya, kok setelah bekam gatal ya? Kenapa kira-kira? Yang pertama, permukaan kulit itu kotor. Ada dakinya. Itu bisa jadi gatal. Atau peralatannya kurang steril, itu juga bisa kotor. Apa bisa gatal juga. Ya. Kurang steril peralatannya, itu bisa juga mengakibatkan gatal ke tubuh pasiennya. Atau yang kedua, ini harus kita pahamkan. Pak, kenapa ya setelah dibekam saya jadi gatal? Tenang, Pak. Itu adalah efek histamin. Efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Kalau kita punya luka sudah mau sembuh kan gatal ya. Nah, itu sama luka bekam juga ketika sudah mau sembuh, sel darah putih sudah mau nutup lukanya, itu biasanya terjadi gatal. Jadi kalau ada yang gatal pasca bekam jangan tidak perlu dicemaskan karena mungkin sedang terjadi efek histamin.
Berikutnya, ngantuk setelah bekam. Ada yang suka mengalami setelah bekam itu ngantuk banget. Itu wajar karena energi sedang digunakan untuk proses recovery, pembentukan darah baru. Karena energinya diambil untuk membentuk darah baru, maka bagian tubuh yang lainnya mengalami pelemasan. Jadinya ngantuk. Makanya bagus kalau misalkan setelah dibekam itu tidur, bagus. Ya. Gak apa-apa, setelah dibekam tidur aja. Makanya kalau dibekamnya siang gitu ya, jam 1 gitu, setelah duhur, dibekam, kemudian kita sekalian tidur siang, itu bagus. Ya, bagus, silakan aja. Berikutnya lemas, nah sama, ini juga berhubungan dengan energi. Jadi energinya sedang digunakan untuk membentuk darah baru. Ada lagi pertanyaan dari pasien-pasien kita itu, Pak, saya membekam, tapi kok pasiennya kesurupan? Pernah mengalami ini? Saya pernah beberapa kali. Alhamdulillah semuanya tertangani. Kenapa? Ya karena sudah mengetahui triknya. Apa penyebab pasien kesurupan pada saat dibekam? Setan tinggal di dalam tubuh manusia itu dalam aliran darah. Dan ketika kita melakukan proses pembekaman, tempat tinggal setan sedang kita ganggu. Wajar kalau dia berontak. Jadi kalau ada pasien yang kesurupan pada saat dibekam, wajar. Mungkin sebelumnya dia memang mengalami gangguan jin. Memang sebelumnya dia mengalami gangguan jin. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yang pertama tetap zikir dan tenang, sadarkan lalu ruqyah. Jadi jangan diruqyah pada saat kesurupan, jangan. Repot, Pak. Sadarkan dulu, ya. Sadarkan dulu, baru kita ruqyah. Bagaimana cara menyadarkannya? Pertama panggil namanya. Pak Sahmi, bangun Pak, istighfar Pak, istighfar Pak. Setelah bangun, baru kita ruqyah. Setelah sadar, baru kita ruqyah. Jadi jangan pas lagi kesurupan kita ruqyah. Ya. Yang berikutnya, ada setelah dibekam itu pingsan. Pernah yang mengalami ini? Mungkin ada beberapa ya. Setelah dibekam pingsan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, berikan udara segar. Jadi si kop yang menempel itu dilepas semua. Lepaskan semua kopnya. Kemudian baringkan menghadap kanan. Kenapa menghadap kanan? Karena jantung posisinya di kiri. Biarkan jantungnya jadi di atas. Ya, posisinya di atas. Kalau posisinya menghadap ke kiri, jantungnya tertekan. Nanti suplai darah ke otaknya, suplai oksigen ke otaknya tidak maksimal. Makanya kalau ada yang pingsan itu baringkannya ke kanan. Ya, baringkannya ke kanan dan beri si kepalanya jangan pakai bantal. Biarkan kepalanya lebih rendah dibanding jantung. Ya. Kalau ada yang pingsan itu biarkan kepalanya lebih rendah dibanding jantung, jadi supaya aliran darah dari jantungnya lebih cepat ngalir ke kepala. Karena kan kalau yang pingsan itu yang pertama itu kepala terasa pusing dulu, terasa berat gitu kan. Walaupun saya belum pernah, tapi katanya seperti itu gitu. Berikan aromaterapi, makanya kalau yang pingsan kan suka dikasih kayak minyak kayu putih gitu ya, supaya lebih mendapatkan aromaterapi gitu, supaya lebih cepat bangun. Nah, kalau tidak ada aromaterapinya, boleh dilakukan pemijatan antara mulut dan hidung. Ya. Boleh lakukan pemijatan di sini. Ini untuk mempermudah bangunnya orang yang pingsan. Ya. Nah, ini yang sering dipertanyakan oleh para terapis yang notabene mungkin sudah profesional, tapi menemukan kasus-kasus seperti ini mungkin masih banyak dipertanyakan. Sekarang saya mau coba masuk ke ini, mau masuk ke apa namanya, mau masuk ke room chat. Sudah cukup banyak sekali nih, 54 chat yang masuk. Mungkin salah satunya pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sejenis, saya tidak akan jawab ya. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban. Jadi kalau sejenis, misalkan di atas sudah jawab, tapi di sini ada pertanyaannya, saya tidak akan jawab ya. Ini sudah 54 chat yang belum saya buka nih. 54 chat dah yang belum saya buka nih. Ya. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke. Wah, luar biasa nih. Banyak sekali pertanyaannya sampai eh
Banyak sekali nih. Oke, ya banyak sekali soalnya. Dari jam 8 sudah banyak yang ini, sudah banyak yang bertanya tuh. Oke, saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama ya. Ada klien ketika dibekam terakhir pasien muntah-muntah, sisa gelas 2 dan ke bekam terakhir muntah. Mungkin ini pasiennya muntah-muntah pada saat dibekam. Tadi jawabannya mungkin pasien tersebut sebelumnya makan dulu Pak. Jadi proses pencernaannya belum maksimal dan akhirnya eh, keluar lagi gitu. Pak Sohib ya. Berikutnya, kalau sebelum bekam mandi dulu, boleh nggak? Ya jangan langsung Bu. Karena kan tubuhnya masih terlalu dingin ya. Jadi kalau kita lakukan proses pembekaman, khawatirnya proses pengeluaran toksinnya tidak maksimal. Ya jedalah. Jadi 1 jam setelah mandi baru boleh bekam. Jadi setelah tubuhnya agak agak kembali hangat gitu Bu Yul ya. Jangan langsung setelah mandi langsung bekam, itu tidak efektif juga. Nggak dengan apa-apa tadi ya. Kalau pasien di sekujur tubuh banyak bisul boleh dibekam. Kalau bisul boleh Pak. Karena bisul kan disebab bukan apa ya? Bukan akibat jamur. Kalau bisul kan bukan akibat jamur kalau kalau bisul ya. Tapi ingat, jangan di pas bisulnya, tapi di sekitarnya. Kalau bisulnya di tangan, misalkan di sebelah sini, nah bekamnya di pinggir-pinggirnya. Jadi jangan pas bisulnya. Bisul itu supaya mati sendiri ketika dia tidak mendapatkan suplai makanan. Suplai makanan bisul kan toksin ya. Suplai makanan bisul itu toksin. Jadi ketika toksinnya tidak sampai ke bisulnya, itu kemungkinan bisulnya akan mati sendiri. Ya, gitu Pak. Jadi bisul boleh dibekam, tapi dengan catatan jangan di pas yang bisulnya pada nih ya. Apakah dibekam bisa kesurupan? Bisa dijelaskan ya Pak ya? Bisa. Karena tadi kita tinggal di aliran darah, jadi kalau kita ganggu aliran darahnya bisa bisa sangat eh, mengganggu kesehatan itu. Apakah bekam boleh serentak sekejur tubuh? Titik-titik ini bolehkan atau harus ada. Boleh Pak, selama itu yang dibekamnya sudah terbiasa dibekam, tubuhnya sudah adaptasi maksimal, sudah sangat beradaptasi, bekam seluruh tubuh nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Cuma apakah efektif atau tidak gitu. Karena kalau saya sih merekomendasikan bekam itu cukup minim, ya minimal aja titiknya, tapi tepat gitu. Dibanding banyak tapi tidak tepat, lebih baik sedikit tapi tepat gitu kalau untuk pembekaman. Ya. Tapi bukan berarti banyak tidak boleh Pak, boleh banyak juga. Dengan catatan dia sudah terbiasa berbekam. Jangan kepada pasien baru. Kalau pasien baru itu biasanya belum adaptasi, khawatirnya malah mengalami shock, kaget, gitu ya, Pak Abdul Rahman ya. Telapak tangan dan kaki boleh dibekam kalau saya tidak merekomendasikan, ya. Telapak kaki tidak merekomendasikan, ya. Kenapa? Telapak kaki itu, Pak, Bu, itu adalah bagian tubuh yang paling kotor, yang sangat bersentuhan langsung dengan kotoran, dengan lantai, dengan sepatu, dengan sendal. Sementara kalau ada luka, itu khawatirnya terjadi infeksi. Mungkin tidak terasa saat itu, Bu Yuli, ya. Tidak terasa saat itu. Tapi mungkin untuk jangka waktu panjang bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Jadi telapak tangan dan telapak kaki saya sangat tidak merekomendasikan. Ya, karena proses recovery pasca bekam itu tidak terlangsung sampai hanya beberapa menit saja, bisa berjam-jam bahkan bisa berhari-hari lukanya itu masih terbuka gitu. Untuk luka di kaki aja kan harus kita plester, ya, karena khawatir kena apa kena virus, bakteri dan sebagainya. Ini sengaja dilukai itu sangat tidak direkomendasikan. Ya. Filenya dibagi, insya Allah jelas ya. Lutut, kalau sendi tidak boleh Pak, Pak Nasib Effendi Budiwaso ya, sendi tidak boleh. Sakit bagian lutut, iya, lutut itu bagian sinovial. Lipatan badan itu Pak termasuk lutut juga itu sendi kan Pak, ya, jadi tidak boleh dipegang. Bolehkah non muslim belajar bekam menyetel bekam? Tidak ada tidak ada alasan tidak boleh Pak. Ya. Tidak ada alasan melarang non muslim belajar bekam, tidak ada alasan. Boleh, ya, boleh. Jadi ada alasan.
Panas dingin gimana maksudnya? Kalau orang hipertensi tapi lehernya kaku, apakah lehernya tidak boleh dibekam juga? Boleh dibekam dengan catatan yang pertama dibekam adalah di alkativennya dulu, ya. Jadi dibekam di alkativennya dulu, setelah tensinya agak sedikit turun, baru kita boleh bekam di area yang berhubung apa yang tadi di lehernya itu, di belakang lehernya. Itu Kaisa ya, bapak atau ibu ini. Jadi boleh boleh dibekam di lehernya dengan catatan turunkan dulu tensinya. Jangan pas tensinya lagi tinggi, kita tidak turunkan dulu dibekam di situ, nanti khawatirnya malah meningkatkan tensi darah, gitu ya. Dari Bu Rizka Putri Sejati, bagaimana cara mudah menentukan titik meridian bekam sesuai dengan masing-masing orangnya? Ya, diagnosa Bu, soalnya tidak bisa kita pukul rata kan? Kita tidak bisa pukul rata, setiap orang itu sama gitu ya. Ya kita diagnosa. Mungkin orang kita menemukan pasien yang satu punya penyakit MAS, yang satu lagi sama punya penyakit MAS. Tapi yang satu ada komplikasi dengan paru, yang satu ada komplikasi dengan jantung, maka tentu saja titik bekamnya beda, Bu. Ya. Makanya kita harus terapkan apa namanya diagnosa, dan setelah kita terapkan diagnosa, kita pelajari anatomi. Kalau saya yakin sih kalau Ibu SKIP NS itu sudah belajar anatomi ya, kita tentukan saja, oh ini masalahnya di lambung nih, maka yang kita bekam lambungnya. Oh ini masalahnya di jantung nih, maka kita bekam jantungnya. Itu yang lebih efektif seperti itu Bu. Ya, gitu Bu ya. Titik tulang ekor dibekam, bekam kering atau basah ya, silahkan dibekam basah juga Pak Nasib ya. Dibekam basah juga aman insya Allah tulang ekor. Ya. Karena memang tulang ekor itu salah satu apa ya, salah satu titik yang sangat dibutuhkan juga, terutama oleh orang-orang yang sedang promil program hamil. Bekam api di sini saya tidak belum bahas dulu ya, belum bahas dulu ya untuk bekam api ya. Berapa kali pemantikan? Satu titik itu disesuaikan dengan permukaan kopnya Pak. Kalau kopnya lebar, memang bagusnya eh, sampai 33 kali pemantikan kalau kopnya lebar. Tapi kalau kopnya yang kecil, cuma 9 atau 7 kali juga udah cukup. Jadi untuk pemantikan itu disesuaikan aja. Cuma kalau kami itu biasanya merekomendasikan dengan jumlah yang ganjil. 33, 31, 30, 29. Karena Allah menyukai angka-angka ganjil. Dan cara memantiknya pun kita menggunakan metode putaran tawaf. Ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Gitu Pak ya. Nah, kan sudah kembali ya, sudah ada pertanyaan, titik pembekaman itu sebelah mana titiknya. Jadi memang terapis itu banyak seperti itu, menanyakan titik bekam yang tepat, titik bekam yang tepat. Padahal seharusnya kita tuh tahu dulu kondisinya Pak. Ya, tahu dulu kondisinya. Oh, ini struknya sudah tahap mana? Oh, ini struknya baru gejala misalkan, atau struknya sudah sampai tahap sampai terjadi kelumpuhan misalkan. Kalau baru gejala, maka yang seharusnya kita lakukan adalah turunkan dulu tensinya, jangan sampai menjadi lebih parah lagi. Kalau sudah menjadi penyakit, dia sudah tahap pelumpuhan, maka perbaiki sistem sarafnya dengan membekam di umum murid. Gitu, Pak. Jadi, kalau ada yang stroke, kita lihat ini baru gejala atau sudah mengalami proses pelumpuhan. Kalau baru gejala, kita cegah jangan sampai terjadi hal yang lebih parah lagi. Atur tensi darahnya, stabilkan tensi darahnya dengan membekam di titik ketifain sama kahil. Ini sudah sampai lumpuh nih, berarti ada sistem saraf di otak yang rusak, bekam di umum muhid atau di koma 2. Insya Allah, Pak. Ya. Imunitas di mana? Ya. Imunitas di bekamnya ya yang berhubungan dengan jantung, liver, dan pankreas itu bisa membantu titik bekam imunitas. Jadi sekitar di belikat. Orang hipertensi di bekam siang zuhur bisa sampai pingsan. Enggak juga, Bu ya. Enggak juga. Yang sampai pingsan itu kalau misalkan dia kondisinya sudah sangat lemah. Tapi kalau kondisinya fit, orang hipertensi dibekam mau jam berapapun insya Allah aman. Ya, mau zuhur, mau asar, sebelum zuhur boleh insya Allah aman. Ya. Yang pingsan itu mungkin sebelum dibekam dia
kondisinya memang sudah tidak stabil, mungkin tensinya naiknya terlalu drastis, atau mungkin dia kondisinya sudah sangat lemah di awalnya, jadi begitu dibekam pingsan dia, gitu. Bu Yuri ya, kurang minum, ya benar Ustaz Andik ya, kurang minum nih. Pasca bekam gatal banget sampai beberapa hari timbul seperti bentol-bentol dan ruam, ya. Eh, Kalau yang sampai berhari-hari, mungkin itu ada sensitivitas kulit yang pertama, Bu. Mungkin kulitnya sensitif, atau mungkin ada toksin yang masih menumpuk di dalam kulitnya. Bisa dibalur dengan minyak-minyak herba seperti minyak habatus sauda, minyak zaitun, minyak but-but, boleh dibantu dengan itu. Tapi kalau sampai terjadi lebih parah lagi, ya kita tidak mau kita harus konsultasikan dengan pusat kesehatan terdekat gitu. Karena sebagai seorang terapis, kita tidak mungkin apa ya, berdiri sendiri secara independen, benar-benar independen. Kita perlu bantuan orang lain ya. Kadang-kadang sebagai seorang terapis itu kita perlu juga expert opinion gitu ya. Mungkin kita perlu penanganan lebih lanjut juga gitu. Ini ruamnya karena apa? Sensitif kah? Kita cek kulitnya, oh kulitnya sensitif ternyata. Oh ada masalah pada alat pekamnya kah, sebelumnya kurang steril, bisa juga gitu. Makanya kalau misalnya sudah sampai berhari-hari, tidak ada salahnya Bu, kita konsultasikan dengan pusat kesehatan. Soalnya kalau misalkan tidak konsultasikan, khawatirnya kita salah penanganan juga gitu. Itu ya yang Bu Yuli ya. Oke. Yang non muslim gimana mau rukiah? Nah, kalau yang rukiah otomatis itu harus yang muslim, Pak. Karena itu berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tauhid, kalau rukiah itu. Jadi sampai saat ini saya memang pernah membekam non muslim, tapi saya ajak dulu beliau bersyahadat dan alhamdulillahnya mau. Jadi sekarang alhamdulillah beliau sudah mualaf. Tapi kalau yang memang belum non muslim, yang masih non muslim gitu ya, yang masih belum masuk ke dalam Islam, kita kan membacakan ayat Al-Quran, sementara yang non muslim sudah pasti tidak meyakini Al-Quran karena kan punya kitabnya masing-masing. Jadi ya kalau untuk ruqyah maka saya sangat rekomendasikan hanya untuk yang muslim saja. Jadi untuk yang non muslim bagaimana? Mungkin ada metode pengobatan spiritual lainnya gitu untuk yang non muslim. Mungkin ada metode yang lainnya di agamanya masing-masing. Ya. Saat proses berbekam, kenapa tiba-tiba terapis merasakan mual dan keluar keringat dingin itu dengan pasien yang sama, Pak? Apakah berhubungan dengan energi negatif? Bu Rizka, sebelum membekam, kita sebaiknya membaca doa perlindungan. Minimal trikul. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kenapa? Karena tadi setan, baik itu dari golongan jin, itu tinggal di aliran darah. Kalau memang sebelumnya si pasien memiliki gangguan jin, itu bisa saja efeknya kena ke pembekamnya, ketika pembekam tidak melakukan penjagaan, tidak melakukan pembentengan. Makanya sebaiknya sih selain kita membacakan trikul sebagai pembekam pun kita punya wudhu, Bu. Di modul sudah saya tuliskan apa namanya? SOP ketika kita akan membekam. Dan salah satunya adalah punya wudhu untuk mencegah hal ini, Bu. Untuk mencegah hal ini. Ketika kita punya wudhu, insya Allah akan melindungi kita dari gangguan-gangguan energi-energi negatif yang mungkin ada di dalam tubuh pasien kita. Karena pernah beberapa kali saya menemukan terapis yang setelah membekam itu justru malah sakit. Masih mending ini kalau cuma keluar keringat dingin dan mual. Ada yang mengalami sakit yang sama dengan pasiennya. Pasiennya mengalami gangguan lambung akut. Ketika si terapis yang membekam pasien tersebut, beberapa hari kemudian yang dirasakan oleh pasien dirasakan juga oleh terapisnya. Ternyata apa? Gangguan lambung akut yang dirasakan oleh pasien adalah gangguan akibat sihir. Si terapisnya lupa membaca doa perlindungan dan dia sembarangan, tidak berwudu terlebih dahulu. Akhirnya terpaparlah penyakit seperti itu. Makanya sebagai seorang terapis perlu kita punya penjagaan, punya pembentengan minimal dengan kita berwudu terlebih dahulu. Ya.
Pak Dedi, setelah berbekam, minuman atau makan apa yang dikonsumsi dan apa yang dihindari? Terima kasih. Secara garis besar sih tidak ada Pak ya, tidak ada yang dihindari. Ya jelas yang dihindari adalah makanan-makanan yang yang menimbulkan banyak penyakit ya, kayak MSG, goreng-gorengan itu memang perlu dihindari. Tapi kalau secara spesifik apa saja tidak ada. Tapi kalau yang perlu diminum ya minuman-minuman yang membantu meningkatkan energi. Contohnya setelah berbekam minum madu hangat, setelah berbekam minum jahe gitu ya, jahe hangat. Kalau dia tidak punya mah itu boleh, atau ya yang lainnya lah yang bisa membantu meningkatkan energi. Karena kan setelah berbekam itu perlu energi ya, perlu perlu energi gitu. Kaki dan tangan tidak bisa gerak, bisa dibekam nggak? Seperti tadi saya bilang, ini penyebabnya apa? Apakah pernah ada dislokasi tulang belakangnya sehingga mengganggu sistem saraf kepada kaki dan tangannya, atau karena faktor lain? Jadi sebelum kita jawab bisa atau tidak bisa dibekam, kita harus tahu dulu ya, ya kita harus tahu dulu penyebab tidak bisa digerakkannya apa. Pak Selamat Raharjo, Anda pernah bekam lipat lutut karena keluhannya di sana. Tadi seperti saya bilang, efeknya tidak terjadi saat itu, Pak. Bisa terjadi jangka panjang. Makanya kalau memang sebelumnya pernah, ya sudahlah. Kita tidak bisa ulang lagi. Tapi sebaiknya ke depannya jangan lagi. Karena khawatirnya terganggu cairan sinovialnya. Khawatirnya terganggu cairan pelumas sendinya. Kalau sering-sering diambil di situ, khawatirnya malah kedepannya bukan malah sembuh, tapi terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan. Salah satunya kelumpuhan, karena tadi tidak bisa digerakkan. Ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang beranggapan seperti itu. Ah, saya nggak apa-apa kok kemarin ngebekam orang di lipatan sendinya, di lipatan lututnya, nggak apa-apa kok. Iya Pak, saat itu nggak apa-apa, tapi bukan berarti semuanya aman. Contoh gini, saya kemarin nyebrang jalan tol. Begitu nyebrang aman, nggak ketabrak karena saya bisa lari. Tapi apakah nyebrang jalan tol itu diperbolehkan? Apakah nyebrang jalan tol itu aman? Kan tetap tidak gitu. Jadi kalau ketika membekam area lutut, area sinovial, tidak terjadi apa-apa, bukan berarti itu aman gitu. Ya. Makanya saya memberikan tadi ya beberapa titik yang tidak boleh itu untuk menjaga, seperti halnya di jalan tol itu diberikan rambu-rambu supaya jangan jangan dilanggar gitu. Gitu ya Pak Selamat ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya pernah, ya sudah, tapi sebaiknya kedepannya jangan lagi, ya, supaya kita menghindari penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan. Titik bekam stroke yang paling efektif tadi Pak ya sudah dijelaskan. Kalau memang untuk menurunkan tensi darahnya, ya dibekam di kaki veinnya. Tapi kalau untuk memperbaiki sistem sarafnya, dibekam di titik umum mungkin. Ya. Bekam di wajah gimana? Boleh kalau bekam di wajah, karena ada yang namanya bekam kecantikan. Bekam kecantikan itu memang di wajah, Pak. Di bekamnya memang di wajah. Ada yang di tulang pipinya, ada yang di dagunya, ada yang di pelipisnya. Itu bekam kecantikan di situ. Ya. Jadi boleh pembekaman di wajah boleh. Ya. Apalagi kalau untuk orang-orang yang punya banyak yang punya keluhan banyak jerawat itu boleh dibekam di situ. Cuma untuk pembekaman di wajah sebaiknya jangan terlalu lama, Pak. Atau kalau misalkan kok hanya beberapa kurang dari 1 menit buka, keluarkan darahnya, dot, buka lagi, lap, sedot lagi, buka lagi, sedot terus gitu. Jadi sebentar-sebentar sebetulnya, jangan sampai kayak di punggung. Kalau di punggung dibiarin ya sampai 5 menit baru kita lap gitu. Tapi kalau di muka jangan terlalu lama. Soalnya nanti bekasnya ya mengurangi estetika, Pak. Ya, bekasnya mengurangi estetika. Ya. Jadi tidak tidak elok kelihatannya tadi bekam di muka banyak-banyak, apalagi bekamnya di pelipis, di jidat, di tulang pipi, di dagu ya. Dan kita lakukan lama gitu. Kelihatan banyak bentol-bentol kan banyak bekas-bekas bekam di situ, malah kelihatan kayak apa gitu, kayak ada kocan gitu ya. Jadi ya jangan lama-lama kalau di wajah. Walaupun boleh, tapi tetap kita perhatikan unsur estetikanya, Pak. Jangan sembarangan. Izin bertanya Pak Denny ya.
sebelum proses bekam kita akan diagnosa dengan cara apa saja. Yang bisa aja Pak, diagnosa yang dikuasai saja. Diagnosa telapak tangan boleh, diagnosa mata boleh, diagnosa lidah boleh. Tensi darah itu perlu ya. Dengan tensi darah juga perlu gitu ya. Jadi mau diagnosanya silakan yang mana saja. Kalau saya biasanya pertama saya lakukan tensi darah dulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan hipertensi atau tidak. Dan kalaupun memang hipertensi, maligna atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua saya lihat dari telapak tangannya. Karena saya memang menguasai diagnosa telapak tangan. Yang berikutnya baru saya pegang bagian tubuh yang akan dibekam. Oh ini ternyata panas. Oh ini ternyata bagian pinggangnya panas. Mungkin ginjalnya yang mengalami peradangan bekam di titik ginjal. Oh ternyata ini paru-parunya yang panas. Mungkin paru-parunya sedang mengalami peradangan bekam di titik paru-paru. Nah itu cara diagnosa yang paling sederhana. Tapi kalau punya alat yang lain, misalkan ini khawatirnya asam urat, cek asam uratnya boleh, dicek gula darahnya boleh. Jadi silakan saja diagnosa sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Ya. Apakah nanti di-share foto-foto titik bekam? Ada nanti ya. Titik bekam nanti di-share ya. Ada di modul ada nanti. Penyakit gondok apakah bisa dibekam? Sebetulnya bisa Pak. Ya, sebetulnya penyakit gondok bisa dibekam, cuma jangan di pas gondoknya, jangan di pas benjolannya. Kan gondoknya di depan ya, di leher depan. Bekamnya di belakangnya Pak, di al-asdain. Rutinkan 2 minggu sekali atau sebulan 3 kali lah, 10 hari sekali insya Allah. Ya, insya Allah bisa membantu mengurangi potensi gondoknya semakin membesar. Jadi boleh dibekam, kalau penyakit gondok boleh dibekam. Untuk mengurangi suplai toksin ke si benjolannya. Karena salah satunya tadi, kenapa gondok bisa membesar? Karena mungkin toksinnya terlalu banyak ke situ. Ya. Bu Irma, bagaimana eh, kita membekam orang yang tidak mengetahui keluhan penyakitnya? Ya, kita bekam titik sunah saja, Bu. Kita bekam titik sunah saja. Mudah-mudahan dengan kita membekam di titik-titik sunah bisa apa namanya? Bisa membantu meningkatkan imunitasnya sehingga penyakit yang ada di dalamnya bisa terapa ya? Ternetralisir. Jadi kalau kita, memang itu sering juga, Bu. Ada yang dirasa, Pak, enggak sih pengen bekam aja. Ya udah kita bekam titik sunah. Jadi nggak perlu harus nunggu sakit kan kalau bekam itu. Justru sebaiknya kita membekam itu pada saat kita sehat untuk mencegah penyakit. Jadi kalau misalkan sudah sakit, agak repot kita membekamnya. Tapi kalau lagi sehat, ya udah bekam titik amanah yang lebih amanah saja. Ya, oh bapak ini perokok nih, karena perokok walaupun belum dirasakan sakit, ya udah saya bekam titik paru-parunya. Gitu. Contohnya seperti itu Bu. Jadi silakan aja. Kalau memang kita tidak mengetahui keluhan penyakitnya, silakan dibekam di titik-titik sunah saja. Ya, titik bekam organ tubuh tadi nanti saya akan di-share ya nanti ya di kalau mau ke pejabat boleh ya tadi sudah dijelaskan Ibu ya. Bagaimana cara membekam pasien riwayat sakit jiwa yang gak bisa diam? Wah ini Masya Allah nih, luar biasa nih pengalamannya. Ya. Karena biasanya orang yang punya penyakit jiwa itu yang harus dilakukan pertama kali bukan dibekam Bu, tapi dirukyah. Ya, benar loh ya. Kenapa? Karena bacaan ayat Al-Quran itu kita harapkan untuk bisa membantu melembutkan jiwanya. Mudah-mudahan dengan kelembutan jiwa bisa lebih mempercepat proses penyembuhannya gitu. Ya. Jadi cara membekam orang yang sakit jiwa memang agak sedikit penuh tantangan, perlu keahlian khusus, ya apalagi sakit jiwanya seperti ini nih banyak gerak gitu ya. Maka sebaiknya kita rukyah dulu, Bu. Lembutkan dulu hatinya, lembutkan dulu kalbunya supaya dia bisa lebih tenang. Baru setelah tenang kita bekam di titik yang berhubungan dengan sistem sarafnya, di umum mugitnya, di komah duahnya, itu insya Allah bisa membantu. Tapi dengan catatan sebelum membekam kita rukyah dulu, ya, supaya lebih tenang. Jadi ya Bu Nurul ya. Oke, Kang Ujang, kalau penyakit non medis bisa diobati dengan bekam dan hal apa saja dilakukan jika pasien kesurupan saat dibekam. Oke, penyakit non medis juga bisa insya Allah dengan bekam. Ya, karena tadi setan itu tinggal di aliran darah.
mudah-mudahan ketika kita keluarkan darah yang ada yang ada toksinnya, di mana itu tempat tinggal jinnya, mudah-mudahan jinnya itu keluar. Walaupun kita tidak bisa memastikan ya, kita tidak bisa memastikan kapan jin itu keluar, tidak bisa memastikan, karena kan kita tidak bisa melihat. Tapi mudah-mudahan dengan proses bekam, akhirnya si jinnya ikut keluar, ya, itu keluar. Hal apa yang dilakukan jika pasien kesurupan saat dibekam? Pertama, buka semua kopnya, ya, buka semua kop yang masih nempel di pasien itu gitu. Tadi buka, sadarkan dulu Pak, tenangkan dulu. Jadi jangan langsung duduk ya, tenangkan dulu. Setelah ditenangkan, baru kita rukyah. Mudah-mudahan dengan dirukyah tersebut si jinnya jadi lebih tidak nyaman di dalam tubuh pasiennya, keluar dengan sendirinya. Tapi catatannya tadi, jangan pas lagi kesurupan di rukyahnya. Sadarkan dulu, baru kita rukyah. Ada pasien yang punggungnya ada kelenjar getah bening. Bagaimana penanganannya? Tadi ya, yang ada kelenjar getah bening itu jangan dibekam di pas benjolannya, tapi di sekitarnya. Supaya apa? Supaya kelenjarnya itu tidak mengalami peradangan-peradangan yang lebih akut akibat toksin masuk ke situ. Ya. Jadi silakan dibekam di sekitarnya saja, jangan di pas benjolannya. Itu kalau untuk kelenjar getah bening. Ya, itu ya Pak Dedi ya. Anak-anak boleh dibekam, boleh Bu. Ini Bapak atau Ibu ya, namanya nggak jelas. Boleh, boleh dibekam. Saya pernah membekam anak saya bahwa waktu itu baru umur 2 tahun, pernah saya bekam. Tapi membekamnya pun tidak banyak gitu. Cuma 1 titik, 2 titik, dan 1 titiknya pun cuma dilukai 1 atau 2 kali patikan saja. Tidak terlalu ekstrim, karena takutnya nanti malah trauma dia. Tapi setelah dia pernah dibekam seperti itu, dia minta lagi, alhamdulillah. Jadi anak-anak boleh dibekam dengan catatan hanya untuk mengenalkan saja. Kenapa? Karena pada fitrahnya anak-anak itu masih bagus organ tubuhnya. Fitrahnya ya, kecuali memang ada penyakit bawaan dari lahir. Tapi kalau secara fitrah tubuhnya masih bagus. Jadi tidak perlu kita recovery berlebihan. Cukup recovery-nya yang ini saja, yang standar-standar saja. Ya. Jadi anak-anak boleh dibekam. Kedepannya ada seminar khusus pembahasan anatomi. Mudah-mudahan ada Bu ya. Mudah-mudahan ada, karena sampai saat ini saya sedang merancang untuk seminar-seminar ini lebih update. Seperti sekarang yang modul yang akan saya sampaikan mungkin judulnya masih sama tapi isinya lebih update Bu. Ya. Modul yang saya akan share nantinya gitu ya kepada para alumni ini, itu mungkin kalau dilihat judulnya sama, karena covernya tidak saya rubah tapi isinya lebih update lagi. Ya. Karena bagaimanapun saya terus belajar, dan alhamdulillah guru-guru saya masih mau memberikan ilmunya kepada saya gitu. Jadi apakah kedepannya ada seminar khusus anatomi? Mudah-mudahan ada. Saya tidak bisa memastikan kapan, tapi insya Allah itu akan selalu kita upayakan. Karena seorang terapis bekam, apalagi ya, yang sangat berhubungan dengan tubuh seseorang, tubuh manusia, kita memang perlu mengetahui anatomi. Mohon doanya Bu, mudah-mudahan bisa secepatnya direalisasikan ya. Mending Samora atau Kangzu, dua-duanya tergantung ini Pak ya, dua-duanya juga bagus kok. Kalau orang mabuk dibekam bisa, ya bisa saja Pak. Yang mabuk bisa saja dibekam, ya. Cuman efeknya dia pasti akan ketiduran karena dia kan kondisinya lemah, ya kondisinya lemah. Jadi kalau nggak mabuk minta dibekam boleh-boleh aja sih, kayak jadi masalah. Kalau bekam di seluruh tulang tengah boleh nggak? Karena tulang tengah suka kaku. Tulang belakang itu Bu ya, salah satu area yang memang tidak direkomendasikan untuk dibekam. Kenapa? Karena tulang belakang itu tempat simpul-simpul saraf berkumpul. Kalau kita intervensi, kalau kita ganggu, sementara simpul saraf itu kan kecil ya, saraf itu kecil. Jadi kalau kita ganggu, khawatirnya mengganggu juga sistem sarafnya, ya. Mengganggu juga sistem sarafnya. Makanya jangan sepanjang tulang belakang. Mungkin kalau cuma 1-2 titik di tulang belakang boleh, tapi kalau terlalu sepanjang tulang belakangnya jangan. Ya. Walaupun suka terasa kaku, cukup di titik yang kakunya saja, jangan semuanya. Karena kalau semuanya tadi khawatirnya mengganggu sistem saraf.
Karena tulang belakang itu adalah bagian dari sistem saraf. Pembentukan darah baru pun, Bu ya, pembentukan darah baru pun itu tulang belakang yang mempengaruhinya, atau di produksinya tulang belakang juga gitu. Jadi kalau itu diambil, khawatirnya pembentukan darah barunya pun terganggu juga, ya, gitu. Jadi jangan pas tulang belakangnya. Oke, Bu Irma, kalau sudah dibekam sakit perut terus sakit punggung itu gimana? Nah, ini mungkin ada kesalahan diagnosa sebelumnya. Mungkin perutnya sebelumnya sudah ada masalah, punggungnya sebelumnya sudah ada masalah, dan kita intervensi, akhirnya terjadi apa namanya, eh, bertambah gitu ya, bertambah akut penyakitnya gitu. Jadi eh, bagaimana ini saya tidak tahu, Bu. Mungkin kita diagnosa lebih detail lagi. Kenapa bisa dilakukan seperti apa, bisa terjadi seperti itu. Ya, jadi jawabannya ini harus kita teliti dulu, apa penyebab sakit perutnya, apakah karena bekamnya atau karena memang sebelumnya sudah ada gejalanya gitu. Dari Pak D. Sulaiman, bolehkah proses pemantikan berulang? Jangan, Pak. Proses perlukaan bekam itu cuma satu kali untuk satu titik. Kenapa? Karena ketika kita sudah kop, sudah hisap selama 5 menit, kemudian kita lukai, jaringan kulit itu sudah rusak. Ya, jaringan kulit itu sudah rusak dan disembuhkan oleh sel darah putih. Kalau kita lukai lagi, sel darah putihnya tidak masuk lagi. Jadi kemungkinan akan merusak jaringan kulit. Jadi tidak boleh perlukaan lebih dilakukan satu kali. Ya, tidak boleh melakukan perlukaan lebih dari satu kali untuk satu titik. Cukup satu kali saja. Walaupun keluar darahnya cuma sedikit, tidak masalah. Ya. Tapi lebih lebih parah lagi kalau kita lakukan berulang-ulang pematikan pada satu titik, karena khawatirnya tadi ya akan mengganggu apa namanya, jaringan kulitnya. Kalau titik bekam itu tadi sudah dijelaskan di atas, Pak ya, sudah dijelaskan di atas. Mungkin kurang menyimak ya. Atau mengganggu sama, silakan silakan yang dipilih saja ya. Bagaimana cara mendiagnosa pasien sebelum proses bekam? Silakan itu dengan yang dikuasai saja, ya. Yang dikuasai saja. Yang penting tadi kondisinya memungkinkan atau tidaknya kita bisa lihat dulu gitu. Oh ini fit, boleh dibekam. Tapi untuk mendiagnosa titik bekam mana yang boleh, ya silakan digunakan metode diagnosa yang dikuasai. Tapi memang kalau belum menguasai, insya Allah kita akan belajar lah, nanti lah belajar tutorial diagnosa. Walaupun di modul saya sudah tulis juga sih tutorial diagnosa, tapi mungkin untuk penjelasannya kita akan pelajari nanti ya, insya Allah. Oke, posisi tidur atau duduk dalam bekam, dua-duanya boleh, Pak, tergantung nyamannya si pasien. Jadi tidak ada aturan yang harus duduk atau berdiri, silakan dua-duanya juga boleh. Kalau nyaman pasien sambil tidur boleh, kalau nyaman pasien sambil duduk boleh juga. Ya. Bagaimana sterilisasi alat bekam? Sterilisasi alat bekam tadi sudah saya sampaikan, Pak ya. Nanti dibaca lagi aja di apa di modulnya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana campuran airnya, berapa lama direndamnya di cairan klorинnya, tadi sudah dijelaskan, Pak ya. Kalau penusukan pakai jarum itu berapa kali? Secara jarumnya atau gimana? Harus rata atau gimana? Kalau secara garis besar, Bu, untuk penusukan pakai jarum itu tidak ada aturan baku. Boleh berlawanan arah jarum jam, boleh searah jarum jam, boleh sejajar, tidak ada aturan baku. Dan untuk berapa kalinya itu disesuaikan dengan kopnya. Kalau kopnya lebar, ya silakan agak lebih banyak. Kalau kopnya apa kecil, ya disesuaikan saja, gitu ya. Tadi sudah disampaikan, Pak. Terus ada pertanyaan di telapak kaki. Tadi sudah disampaikan ya, telapak kaki tidak boleh dibekam. Diagnosa telapak kaki sampai saat ini saya belum belum menguasai, Pak ya. Yang kuasai adalah diagnosa telapak tangan. Kalau semisal bekam di area muka, apakah jangka waktu untuk bekam lagi sama yang di punggung? Ya sama saja, silakan. Sebulan sekali boleh. Karena kalau terlalu sering juga kan khawatirnya si muka itu kan paling sering kena ini ya, kena debu gitu ya. Kalau terlalu sering khawatirnya ada debu-debu yang masuk ke bekas-bekasnya itu. Jadi kalau sebulan sekali seperti di punggung boleh, insya Allah aman. Ya.
Bekam tenggorokan bagian depan bisa tidak? Tadi sudah dijelaskan ya. Titik area limfatik sebelah mana? Ya, area limfatik sebelah mana tadi? Salah satunya adalah bagian depan leher, jadi tidak boleh dibekam untuk leher. Izin keluar temanku meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya apa ya Pak Andik ya, untuk temannya yang sudah meninggal dunia. Untuk selanjutnya ada sesi seminar Ruqyah, insya Allah ada ya, insya Allah. Kalau Ruqyah harus ada pelatihannya dulu, ya memang semua orang sebetulnya bisa Ruqyah ya. Semua orang sebetulnya bisa Ruqyah, karena pada dasarnya Ruqyah itu adalah doa. Saya yakin semuanya bisa berdoa. Tapi pelatihan ini apa ditunjukkan untuk menangani beberapa kasus gitu ya, kasus-kasus tertentu. Insya Allah memang memang perlu. Saya pun memang melalui pelatihan-pelatihan sendiri untuk rukyah. Ya. Cara menenangkan orang kesurupan gimana? Cara menenangkan orang kesurupan ada beberapa cara, Pak. Yang pertama itu eh, dengan memanggil namanya. Panggil namanya, baru dia eh, akan me, apa, akan mengalami proses kesadaran. Karena biasanya walaupun dia nggak sadar dan dipengaruhi oleh jin, tapi ketika kita panggil, nafsunya akan terpanggil juga. Ya. Yang pertama itu panggil namanya, ajak beristighfar bersama-sama. Yang pertama. Yang kedua, kalau masih tidak mau sadar juga, berikan shock terapi. Berikan shock terapi salah satunya dengan menempelkan es batu di kulitnya. Supaya apa? Supaya kaget. Karena ketika dia kaget, nafsunya yang akan bangkit, bukan jinnya. Jiwanya yang akan bangkit, bukan jinnya. Jadi silakan tempelkan es batu saja. Tapi itu adalah cara yang apa ya? Cara yang kurang kurang direkomendasikan. Yang paling direkomendasikan adalah panggil namanya, ajak istighfar. Terus panggil namanya, ajak istighfar. Itu Pak ya. Jadi untuk menangani orang yang kesurupan itu, untuk menenangkan, pertama kali adalah kita harus mengenal orang itu, panggil namanya. Ya. Lipoma bisa dibekam, bisa Pak, tapi tetap tadi untuk yang namanya benjolan, jangan dipak benjolannya di sekitarnya, supaya lipomanya mati sendiri karena tidak mendapatkan suplai toksin dari darah kita. Darah yang masuk ke lipomanya darah bersih, yang justru menghancurkan sel-sel apa toksin-toksin yang ada di lipoma itu, sehingga lipomanya mati sendiri. Jadi boleh dibekam tapi tidak pas benjolannya. Ya. Kalau penyakit hidrosepalus boleh nggak dibekam. Nah kalau hidrosepalus itu agak sedikit rentan Pak ya, karena biasanya hidrosepalus itu berhubungan dengan faktor lain. Jadi sebaiknya kalau untuk hidrosepalus, saya sih tidak bisa merekomendasikan bekam karena belum pernah sampai saat ini saya membekam kasus seperti itu gitu. Ya. Jangankan untuk membekamnya, memegang area kepalanya saja saya nggak berani Pak, karena takut gitu ya, takut ada sel saraf yang mengganggu gitu ya. Gitu. Riwayat penyakit jantung boleh dibekam Bu, ya. Supaya apa? Supaya suplai oksigen, suplai darah bersih ke jantung lebih maksimal, boleh. Tinggal ambil jantung kita di posisinya sebelah mana, tarik ke belakang ke punggungnya, dibekam di titik itu, insya Allah boleh. Ya. Bekam telapak kaki tadi sudah dijelaskan Pak, tidak boleh telapak kaki dibekam. Ya, kalau misalkan masih bertanya kenapa, nanti disimak saja rekamannya ya. Jadi telapak kaki tidak boleh dibekam. Cara bekam di kepala ya seperti pembekaman pada dasarnya Pak, pada umumnya gitu. Cuma dicukur dulu. Karena kalau ada rambutnya itu nggak bisa dibekam, nggak mungkin bisa dibekam, makanya dicukur dulu. Kalau tekniknya seperti yang lainnya saja, seperti kita membekam di area punggung ya, itu bisa. Tapi kalau di kepala jelas harus dibotaki dulu. Mantiknya miring atau tegak tergantung Pak. Tergantung, kalau memang dia nyaman dengan miring silahkan, dengan tegak silahkan. Di area kepala tadi ya sudah jelaskan. Kapan kelas sekian? Oke. Bagaimana cara menangani orang yang takut dibekam agar tidak takut atau tidak tegang? Seorang terapis itu perlu menguasai ilmu komunikasi Bu. Ya. Seorang terapis itu perlu
menguasai ilmu komunikasi. Karena salah satunya adalah kita bisa memberikan sugesti positif kepada pasien-pasien kita. Jadi kita harus belajar cara berkomunikasi. Termasuk ketika kita membujuk seseorang supaya tidak takut dibekam, kita harus berikan penjelasan-penjelasan bahwa bekam itu tidak menyakitkan, bahwa bekam itu tidak takut yang di apa tidak tak menakutkan yang dipikirkan gitu. Itu jadi ya, cara yang di apa adalah mengkomunikasikannya dengan baik. Ya, cara mengkomunikasikannya dengan baik. Ini pertanyaannya tiga sama nih. Bagaimana ketika ada pasien wanita yang dibekam? Dalam SOP kami tidak boleh membekam lawan jenis. Ya, tidak boleh membekam lawan jenis. Kenapa? Jangankan untuk melihat auratnya, menatap mukanya pun kita sebagai laki-laki harus godol basor, menundukkan pandangan. Jadi tidak boleh kita membekam lawan jenis. Pria membekam wanita tidak boleh, wanita membekam pria pun tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah boleh saya membekam lawan jenis? Tidak boleh. Tapi kan darurat apa sih? Darurat apa? Saya tanya darurat apa? Apakah kalau kita tidak bekam wanita ini, dia akan mati? Atau kalau kita tidak bekam wanita ini, dia akan mengalami penyakit yang lebih parah? Kalau jawabannya tidak, berarti tidak ada darurat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu sudah banyak terapis-terapis perempuan. Kenapa kita harus yang ambil? Ya, jadi sekali lagi, kami tidak memperbolehkan membekam lawan jenis yang bukan muslim. Dalam ilmu agama, jangankan menyentuh auratnya, melihat auratnya pun kita tidak boleh sampai kedua kalinya. Ada perempuan tersingkap auratnya tanpa sengaja, ketika kita melihatnya, tidak sengaja kita lihat, kita harus langsung palingkan. Karena apa? Tadi jelas bahwa memandang wajahnya saja kita harus godol basor, apalagi melihat auratnya, apalagi sampai menyentuhnya. Dosanya luar biasa. Karena apa? Karena dalam bekam tidak ada darurat yang bisa menjadi alasan kita membekam lawan jenis. Ya. Kalau kita melihat di jalan kecelakaan, bagaimana? Kalau kita lihat perempuan, apakah tidak boleh kita tolong? Itu ada darurat. Kalau kita tidak tolong, dia bisa mati, dia bisa kehabisan darah. Tapi kalau bekam, pertanyaan saya tadi, kalau kita tidak bekam, apakah dia akan mati? Kan tidak. Ya, makanya tidak boleh kita membekam lawan jenis yang bukan mahram. Dasarnya sudah jelas. Ya, dasarnya sudah jelas. Tidak perlu lagi kita berdalih macam-macam gitu ya. Berdalih macam-macam ya. Tapi kita jelas bahwa seorang eh, perempuan itu hanya boleh disentuh oleh mahram saja. Ya. Begitu ya. Ini pertanyaan sama tiga-tiganya nih. Jadi untuk menjawab ini saya jelaskan semuanya. Tidak boleh kita membekam perempuan yang non-muhrim. Di modul sudah saya jelaskan, sudah saya tuliskan, SOP yang paling mendasar adalah kita tidak boleh membekam lawan jenis yang non-muhrim. Laki-laki membekam perempuan, perempuan membekam laki-laki sama, tidak boleh. Ya. Silakan cari saja terapis perempuan untuk membekam perempuan, atau kita ajari suaminya, kita ajari mahramnya untuk bisa membekam, baru biarkan dia membekam mahramnya dengan bimbingan dari kita. Masih banyak cara kok. Kita misalkan kita ajari suaminya membekam, Pak bekamnya gini 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 gini, silakan bekam ke ibunya sambil kita nunggu di sini di luar, ya kita nunggu di luar, baru sambil kita kasih masukan, Pak ini gini silakan, oh ini jangan gini Pak, ini jangan ini boleh sini, boleh sini, kami kita arahkan, tapi kita tidak masuk, ya
Karena kita tidak masuk. Karena apa? Aurat seorang, baik itu laki-laki atau perempuan, hanya boleh dilihat sama mahramnya saja. Gitu. Ya. Kalau suami istri kan boleh. Kalau suami istri jangan kan membekam kan ya. Lebih dari bekam pun silakan kalau suami istri, tidak ada tidak ada halangan gitu ya. Ustaz, bagaimana kalau terjadi perlukaan terlalu dalam, apakah yang keluar darah bukan darah kotor? Iya Bu, jelas. Nah tadi sudah dijelaskan di awal kan, kalau kalau yang dibekam itu adalah bagian kulit terluar, bagian kulit perifer, bagian kulit ari. Jadi kalau terlalu dalam itu yang kena pembuluh darah. Maka yang keluar bukan lagi darah statis, tapi darah bersih. Cuma ya, cuma sedalam apa gitu. Kalau mungkin cuma bagian pembuluh darah yang paling luar yang terlukanya itu masih aman, tidak terlalu eh, beresiko gitu. Tapi kalau terlalu dalam, lebih dalam lagi, maka itu akan beresiko. Makanya kalau memang kita belum terbiasa, kita jangan gunakan bisturi, jangan gunakan sayatan. Kita gunakan saja yang jarum, itu lebih aman. Ya, insya Allah. Terus yang berikutnya, bisa terjadi blister itu ada dua kemungkinan. Yang pertama terlalu kencang sedotannya, hisapannya. Yang kedua terlalu lama. Itu terjadinya blister. Dan supaya mengatasinya, jangan ditusuk blisternya Pak. Cukup diolesi saja dengan minyak herba. Bisa minyak habatus sauda, bisa minyak zaitun yang dihangatkan. Dia jangan sampai ditusuk. Karena kalau ditusuk bisa bisa sampai melukai, itu kasihan. Ya, baik. Alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Karena sudah jam 10 lebih, saya tidak bisa terlalu malam lagi. Khawatir kalau yang di luar Indonesia bagian barat sudah terlalu malam, sudah jam 12 malam untuk Indonesia bagian timur nih. Kasihan ya. Jadi untuk pertemuan saat ini alhamdulillah saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa menjadikan tambahan wawasan bagi Bapak Ibu semuanya. Karena bagaimanapun yang saya sampaikan adalah yang saya sampaikan adalah sesuatu yang saya ketahui saja. Lebihnya dari itu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena memang saya belum tahu ilmunya, belum paham ilmunya, jadi tidak saya jawab. Jadi sekali lagi, mohon maaf jika banyak kekurangannya, mohon maaf jika banyak kesalahannya, karena bagaimanapun kita di sini sama-sama belajar, termasuk saya sendiri pun bukan bermaksud menggurui, mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi kita semua sama-sama belajar. Ya. Untuk info selanjutnya, insya Allah kita informasikan di grup. Jadi sebaiknya jangan keluar dari grup dulu sebelum semuanya informasi kita sampaikan. Dan insya Allah nanti ada grup yang akan saya share, di mana di situ bergabung dengan beberapa alumni atau seluruh alumni di situ bergabung supaya bisa bersilaturahim, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya, atas pengorbanannya dari semua yang dikeluarkan, dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, saya akan tutup pertemuan ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima Dari Lombok. kasih.